Bentar ya. Oke. Sorry ya, izin kayak gini ya. Percaya Tritunggal atau enggak, Bang? Ya, saya percaya Allah Tritunggal. Masuk surga. Surga. Oke. Jadi saya mau tanya dulu nih, Bang. Saya ini kan berapologetika ya di media sosial. Saya ini sebenarnya ingin memberitakan Injil yang sederhana aja sih, begitu. Apa sih Injil sederhana yang saya maksud? Injil sederhana yang saya maksud adalah memberitakan Yesus sebagai Sang Mesias, seperti pesan bahwa Tuhan Yesus sendiri. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid, kata orang, siapakah aku ini? Terus ada yang bilang, engkau adalah Elia, engkau adalah Nabi ini. Nah, menurut Tuhan Yesus sendiri bertanya kepada Simon Petrus, menurut engkau, siapakah aku ini? Kata Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Bukan engkau yang berkata-kata, tetapi Bapakku yang di surga yang mengatakan itu. Artinya, Tuhan Yesus berpesan untuk mengetahui bahwa dialah Sang Mesias yang dinanti-nantikan. Juru selamat umat manusia. Nah, itu yang saya sampaikan. Supaya semua manusia menerima dia, menjadikan Yesus sebagai pimpinannya, sebagai junjungannya, sebagai sosok yang kita harus taat, takluk, tunduk kepadanya, sehingga kita mengikuti teladannya. Apakah ketika saya memberitakan Injil yang seperti itu, saya nggak memberitakan Trinitas, saya nggak memberitakan Duinatur, saya nggak memberitakan Hipostasis Union, saya nggak memberitakan hal-hal yang heboh-heboh yang master-master teologi itu, apakah itu pemberitaan saya itu Injil yang sesat? Nah, silakan. Oke, baik. Thank you ya, Bang Edi, sebelumnya sudah dinaikkan. Sorry, teman-teman semuanya juga shalom. Jadi gini, saya langsung jawab ya. Sebenarnya pewartaan apapun itu caranya baik, Bang Edis. Betul, kalau mewartakan keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus, betul. Tapi coba tolong perhatikan ya, Bang Edis, no offense ya, don't get me wrong, jangan salah paham dengan saya. Kita sebagai sesama pengikut Kristus, kalau memang betul kita pengikut Kristus, kita saling menegur. Karena memang ada tertulis ya kan, kita punya moto, lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang berpura-pura. Nah begini Bang Edis, kalau seandainya Bang Edis memberitakan Yesus, tapi Bang Edis mungkin tadi pertanyaannya ketika tidak memberitakan Tritunggal, tidak memberitakan hal-hal yang mainstream, atau yang tidak diberitakan oleh teman-teman apologet lainnya, kemudian ada yang ngecap atau ngejudge sesat atau semacamnya. Begini Bang Edis, ini pendapat saya pribadi ya. This is from my opinion aja, honest opinion. Begini, Bang Edis, kita sama-sama manusia saling mengkoreksi satu sama lain. Bang Edis adalah public figure yang sudah dinotis oleh banyak orang. Saya tidak kemudian menjilat atau gimana, tapi memang saya akui banyak yang nonton Bang Edis. Cuma Bang Edis kan pasti tahu, konsekuensi ketika kita tampil di depan publik adalah banyak mata yang melihat kita, banyak telinga yang mendengar kita, dan banyak juga isi kepala yang berbeda-beda berusaha untuk memahami kita. Betul nggak Bang Edis? Oke, betul. Nah, dari cara yang seperti Bang Edis lakukan, Bang Edis jangan berekspektasi bahwa semua orang itu akan memahami Bang Edis. Ya kan, pasti Bang Edis sudah paham lah. Maka banyak orang yang nantinya salah paham, banyak orang yang nantinya akan tidak paham bahkan dan seterusnya. Nah, begini, saya langsung masuk ke intinya. Ketika berbicara mengenai Tritunggal, ketika berbicara mengenai Duinatur, seperti yang Bang Edis dari tadi mention, itu salah satu basic Bang Edis, ya kan? Mohon izin sebelumnya. Ini kan basic kita sebagai orang Kristen. Saya percaya Bang Edis itu seorang pengikut Kristus yang tangguh. Oke? Kita semua ingin berapologetika, betul nggak Bang Edis? Kalau kita punya kesempatan masing-masing, kita punya lifestyle, kita punya style masing-masing. Bang Edis dengan style seperti ini, cara seperti ini, saya seperti ini, dan orang lain seperti ini. Itu kita cara masing-masing, kita nggak ngomongin cara. Tapi kita ngomongin tujuan. Orang Kristen punya basic keimanan yang pertama adalah, yang harus kita pegang satu dan utuh adalah kita percaya bahwa Allah itu Esa, betul nggak Bang Edis? Nah, dalam keesaan Allah kita pahami bahwa dalam iman kekristenan, keesaan itu tidak berbicara seperti Islam. Monoteisme mutlak yang nggak jelas. Satu tapi tidak bisa dijelaskan. Kalau kita belajar dalam kekristenan secara inti, kita berbicara Tritunggal. Itu yang, mohon maaf Bang Edi sebelumnya sekali lagi, kita tidak bisa menutup, ya kan? Karena secara sekali lagi ini basic. Artinya hal yang sederhana sekali, bahwa orang Kristen harus belajar mengenai apa itu Allah Tritunggal sebelum kita memahami konsep keselamatan. Karena bagaimana kita memahami konsep keselamatan, kita harus mengenal Allah kita dulu. Oke, ya sedikit kan? Saya potong Bang Joseph. Boleh, silakan. Oke, saya potong sedikit nih. Misal ini kita berhayal atau kita bercanda dulu nih ya. Misalnya sidang masuk surga, misal ada sidang masuk surga. Ada orang, dia nggak ngerti Tritunggal, nggak tahu dia itu Tritunggal. Tetapi dia hidup sebagaimana Kristus hidup. Dia membuat dirinya meneladani sosok Kristus Tuhan kita. Menurut Anda nih, apakah dia diselamatkan atau tidak? Oke, baik ya. Jadi saya langsung jawab. Jadi ini sama seperti Bang Edis mau bertanya bagaimana nasib orang yang belum pernah mendengar Injil, ya kan? Belum pernah mengenal Yesus,
tidak ada misionaris, tidak ada yang memperkenalkan Yesus, tapi dia selama hidupnya berbuat baik, betul nggak? Ya, meneladani sosok Kristus, meneladani sang Meneladani Mesias. sosok Kristus dalam artian hukum kasih, betul kan? Meneladani Yesus karena Yesus kan menegaskan hukum kasih. Itu salah satu contoh aja, saya ambil contoh aja, betul nggak? Nah, oke, saya langsung jawab. Alkitab sendiri mengajarkan, Rasul Paulus sendiri mengajarkan apa? Biarlah hukum Taurat yang ada di dalam diri hati setiap manusia yang menjadi hakimnya, yang akan menjadi saksinya. Kenapa? Kita baca dalam Yeremia 31 ayat 31. Akan tiba masanya hukum Taurat itu akan dituliskan ke dalam hati setiap manusia. Jadi bagi bangsa yang tidak pernah mengenal Yesus, tidak pernah mengenal hukum Taurat, Bang Edis, ya, tidak pernah apalagi, tidak pernah mendengar Injil, tidak tahu gereja, itu Bukan, saya nggak bicara itu, Bang. Agak salah paham. Begini, Bang. Ada orang Kristen nih di abad 25, di abad 21 sekarang ini, tahun 2025. Dia mendengar, dia belajar Injil, cuman dia nggak tahu tuh masa bodoh Tritunggal, masa bodoh Duinatur, masa bodoh, dia nggak tahu itu, dia nggak mau pusing itu. Yang jelas yang dia fokus, mata dia tertuju kepada Yesus, supaya saya ingin hidup seperti bagaimana Tuhan Yesus hidup. Oke. Menurut Anda nih, ini misal kita bercanda-canda ini, misalnya di sidang masuk surga, kira-kira dia masuk surga atau enggak? Oke, saya langsung jawab ya. Masalahnya, pengajaran Yesus itu tidak bersifat individualisme. Kekristenan bersifat kongregasion, jemaat, persekutuan orang percaya. Anda baca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42, di situ orang-orang jemaat mula-mula bertekun dalam pengajaran para rasul. Pentingnya orang Kristen untuk tetap setia dalam pengajaran itu, Bang. Jadi kita kalau misalkan tadi kan Abang sempat mention, Abang mau hanya memberitakan apa yang tertulis dalam Injil. Abang buka dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42, di situ tertulis, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Artinya apa? Semua orang sudah dari zaman Yesus hidup, itu mengusahakan supaya mereka berpegang pada ajaran para rasul. Sampai dengan sekarang, kalau memang ada skenario, andai kata seperti yang Bang Edis katakan, maka saya bisa jamin, orang Kristen itu bukanlah yang mengikuti ajaran Yesus dan para rasul. Kenapa begini, Bang? Alkitab juga mencatat, Yakobus 2 ayat 19 contoh, Bang Edis boleh buka. Kamu percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Namun setan, iblis pun tahu dan gemetar akan hal itu. Apa maknanya dalam Yakobus 2 ayat 19 jika ditulis demikian? Beriman saja, hanya percaya kepada pengetahuan kita saja, berlandaskan aku percaya Yesus itu Tuhan, sudah pasti masuk surga. Kita tidak bisa menjamin. Kenapa? Jawabannya juga ada di dalam Alkitab, di dalam perkataan Yesus sendiri. Di mana? Matius 7 ayat 21. Bang, kesimpulannya saya belum dapat jawaban ini, Bang. Ya, jadi kesimpulannya tidak akan sesimpel dan sesederhana itu bagi orang Kristen untuk mendapatkan surga. Oke, jadi kalau dia hidup, dia berusaha untuk hidup sebagaimana Tuhan Yesus hidup, dia hidup dalam ketaatan, kesalehan ketaatan kepada Bapa di surga, seperti bagaimana Tuhan Yesus hidup, berarti orang tersebut tidak diselamatkan karena dia nggak mengerti Tritunggal. Oke, begini saya jelaskan sekali lagi. Keselamatan tidak semudah itu. Iman dan perbuatan harus disertai dengan jalan beriringan. Yakobus 4 ayat 15 dikatakan iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Oke, misalnya gini, saya beriman nih. Saya beriman bahwa Yesus adalah Sang Mesias, sebagaimana kata Tuhan Yesus sendiri. Oke, yang dikonfirmasi oleh Rasul Petrus. Kemudian saya meneladaninya. Iman saya itu, actionnya adalah, aksi daripada iman saya itu adalah, saya hidup seperti Tuhan Yesus. Tapi saya nggak ngerti Tritunggal, saya nggak ngerti Duinatur, saya nggak ngerti hipostasis union, saya nggak ngerti yang mumet-mumet, saya nggak ngerti. Kira-kira nih, di dalam sidang masuk surga, bercanda aja Bang ya, sidang masuk surga ya, jangan dianggap serius. Di dalam sidang masuk surga, kira-kira saya dicampakkan ke neraka atau gimana? Kira-kira? Simple, kalau dia nggak ngerti Tritunggal, hanya percaya Yesus, berarti dia tidak menjalankan yang diajarkan Yesus. Itu namanya antitesis, Bang. Abang membangun premis, dia percaya Yesus tapi tidak mengenal Tritunggal. Sementara Yesus mengajarkan Tritunggal. Yohanes 5 ayat 23 contohnya. Yesus berkata, barang siapa menghormati aku, ia sudah menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati aku, ia sudah tidak menghormati Bapa. Itu tentang Tritunggal. Apakah ketika saya menganggap Yesus Sang Mesias, kemudian saya meneladani Tuhan Yesus, apakah itu tidak bentuk tidak penghormatan kepada Tuhan Yesus? Nah, perhatikan. Ketika kita berbuat baik, meneladani perbuatan Yesus, ini dalam konteks apa dulu? Kalau hanya sekedar meneladani, Bang, perhatikan. Perbuatan baik kita bagaikan kain kotor. Kalau kita hanya berbuat baik, itu tidak bisa menjustifikasi kebenaran. Makanya saya tadi kan tekankan, Bang Edis. Mohon izin sekali lagi saya tekankan. Kekristenan itu punya yang namanya landasan iman disertai dengan perbuatan. Yakobus 2 ditekankan iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Ya, justru itu tadi, Bang. Ketika saya beriman, maka action saya, aksi saya itu adalah bagaimana saya hidup seturut dan segambar dengan Tuhan Yesus. Karena itu pesan yang saya baca dalam Injil. Masalah apakah Tuhan Yesus itu punya Duinatur, apakah dia ini, akal saya anggaplah akal saya nggak nyampe. Walaupun saya sebenarnya saya punya pemahaman yang saya renungkan siang malam ya, tapi itu tidak pernah saya bawa. Saya saya gembar-gemborkan dalam pemberitaan saya kepada para tetangga sebelah. Karena apa? Karena nanti bikin mumet. Karena begini, hal-hal yang kosmik, hal-hal yang di atas, hal-hal yang tinggi, itu bukan urusan kita.
Yang menjadi urusan kita adalah bagaimana Tuhan Yesus telah memberikan teladan kepada kita bagaimana harus hidup, seperti itulah kita hidup mengikuti teladan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah dengan hanya iman yang sesimpel dan sederhana itu, apakah seseorang itu tidak bisa diselamatkan? Hanya beriman. Ya, beriman dan ada actionnya loh. Tadi actionnya adalah melakukan hidup sebagaimana Tuhan Yesus hidup. Gini, Bang Edis kan dari tadi sudah mention, dia baca Injil, dia baca Alkitab, tapi dia tidak paham. Saya sudah menjawab di awal. Tolong dengarkan sekali lagi, mohon izin ya Bang Edis dan teman-teman semuanya. Kekristenan itu tidak individualis. Kekristenan itu yang namanya Kristen, itu pengikut Kristus adalah persekutuan orang percaya. Kita mengerti kan arti kata persekutuan, congregation. Yesus tidak pernah menyebutkan di mana satu orang hadir, aku hadir di tengah-tengah mereka. Yesus menyebutkan dalam Injil Matius bab 19 di mana 2, 3, artinya itu persekutuan. Kalau ada orang tidak mengerti, dia datang ke persekutuan orang percaya. Tapi saya tidak bilang saya tidak bersekutu loh Bang Joseph. Saya tidak bilang bahwa saya tidak bersekutu. Bagaimana pengajaran Tuhan Yesus? Yang diajarkan Tuhan Yesus ya sebagaimana Tuhan Yesus hidup. Hendaklah kamu saling mengasihi. Betul? Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan kudus. Nah, saya lakukan. Itu poinnya. Tapi saya nggak ngerti tuh duinatur, hypostasis union, kemudian tritunggal, kemudian yang rumit-rumit itu seperti itu. Saya nggak ngerti gitu. Ya, begini Bang Edis, skenarionya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ketika Tuhan Allah meminta kita untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dengan segenap akal budi, kita diminta untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap akal budi. Pertanyaan saya, siapakah yang bisa menyampaikan akal budinya sama setara dengan Allah? Tapi ternyata Injil mengatakan kita harus mengasihi Allah dengan segenap akal budi. Artinya apa? Tuhan Allah menyatakan supaya kita jangan pernah menyerah. Tetap mengusahakan dengan segenap, kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap akal pikiran, dengan segenap akal budi. Artinya apa Bang Edis? Tadi Bang Edis sudah menyebutkan, saya tidak menyebutkan menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Kalau begitu, artinya ada probabilitas yang namanya bertanya. Ketika orang itu tidak paham, orang itu baiklah bertanya. Dalam 2 Timotius 2 ayat 2, di situ dikatakan apa? Apa yang telah engkau daripadaku, kata Rasul Paulus, percayakanlah pengajaran ini kepada orang-orang setia yang juga cakap mengajar kepada orang lain. Makanya, sekali lagi saya tekankan Bang Edis, mohon izin, kalau ada orang Kristen dengan skenario seperti Bang Edis, tapi Bang Edis sendiri sudah menyatakan tidak pernah menghindari pertemuan atau persekutuan dengan jemaat atau orang percaya, maka masih ada probabilitas dia bisa memahami. Kenapa? Karena Alkitab sendiri menyatakan, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap pikiran. Artinya apa? Itulah inti Tuhan Yesus mau menjadikan pengikutnya, bukan mudah menyerah. Makanya digunakan kata segenap, artinya all out. Gitu Bang Edis. Oke, apakah seketika seseorang mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap akal budi, maka dia harus kesimpulannya percaya Tritunggal? Oke, saya jawab ya. Bang Edis, izin ya. Gini, kalau berbicara mengenai Tritunggal, selain dari apa yang diajarkan daripada Tuhan Yesus, itu juga yang diwarisi oleh para rasul. Makanya, mohon izin Bang Edis, saya berbicara secara ekumenisme, mengajak kepada persatuan. Baik Katolik, baik Protestan, baik Ortodoks, kita percaya akan iman Allah Tritunggal Maha Kudus. Kita punya iman pengakuan rasuli. Kalau Bang Edis kan, mohon maaf, dari suku Batak, mungkin pernah mendengar Ahu Porcea, ya kan? Aku percaya akan Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, dan seterusnya. Nicene Creed atau pengakuan iman rasuli itu yang berbicara rumusan Allah Tritunggal, Bang Edis. Nah, Bang Edis sebagai orang Kristen, makanya tadi saya di awal kan sempat mention, itu salah satu bentuk dasar kita sebagai orang Kristen. Gak mungkin orang Kristen itu miss. Kan Bang Edis, mohon izin ya Bang Edis, saya ini kan dari Islam. Saya juga terberkati dengan ada banyak teman-teman apologet. Seperti, kalau di luar kan saya ada Sam Shimon ya dan seterusnya. Nah, orang-orang seperti mereka itulah yang memperkenalkan saya. Nah, jadi Bang Edis, begini, sekali lagi. Kalau seandainya ada orang dari Islam atau orang apapun yang belum menjadi pengikut Kristus, kemudian datang ke Bang Edis atau datang kepada kita yang berapologia melalui TikTok ini, hendaknya jangan kita membatasi apa yang mereka ingin ketahui. Karena begini Bang Edis, saya mau izin juga. Tadi Bang Edis kan sempat ngomong ya kan, tentang pengetahuan kosmik. Oke, Bang Edis, saya tidak merendahkan satu sama lain atau saya tidak pernah menganggap diri saya lebih unggul dari Bang Edis atau sebaliknya. Tapi mohon izin, ketika kita punya kemampuan, karunia, talenta, betul, berbeda-beda. Bang Edis karunianya mungkin di bagian bagaimana caranya paralel dengan Islam. Ya kan? Karunia setiap orang berbeda-beda, seperti itu. Nah, kemungkinan Tuhan memberikan karunia seperti itu ya sudah. Tapi jangan menutup kemungkinan jikalau Bang Edis mau lebih belajar lagi. Mau lebih terbuka untuk membuka kesempatan akhirnya punya karunia tambahan. Gitu loh. Jadi gini, memang arti pengikut Kristus itu tidak ruwet. Betul. Tapi kalau sampai dibilang dogma ruwet, sementara Injil sederhana, itu agak, mohon maaf Bang Edis, agak bertentangan. Baik, gitu. Baik. Tapi intinya begini, yang saya sampaikan begini, Bang Joseph. Saya itu memberitakan sesuatu, kalau seperti itu pesannya ya, saya itu memberitakan sesuatu dengan gaya dan style saya, lalu kemudian ada yang mengatakan bahwa
itu gaya atau style yang sesat? Pertanyaan ini pertanyaan penutup nih. Apakah ketika saya memberitakan Yesus sebagai Sang Mesias, apakah itu adalah kesesatan? Oke. Saya tidak memberitakan Tritunggal, saya tidak memberitakan Duinatur, saya tidak memberitakan Hipostasis Union. Saya hanya memberitakan Yesus sebagai Sang Mesias yang kita harus taat, patuh, takluk, tunduk kepadanya, mengikuti Dia. Apakah itu Injil yang tidak penuh atau Injil yang masih kurang? Oke, baik. Saya jawab ya, Bang Edis. Saya izin sekali lagi menjawab, sorry. Jadi begini, Bang Edis. Bang Edis kalau bertanya kepada saya tentang pendapat saya, Bang Edis itu mengatakan atau mengajarkan Yesus itu Mesias, itu tepat. Tapi masalahnya, Bang Edis juga mengajarkan Yesus itu tidak setara dengan Bapa. Itu kan yang menjadi perbincangan teman-teman, termasuk yang barusan tadi sebelum saya. Nah, itu yang mohon maaf sebelumnya, itu tidak tepat. Gitu loh. Kenapa? Begini, Bang Edis silahkan minum dulu. Mungkin Bang Edis, saya nggak bakalan ngulangi Sebentar lagi. ya, saya ke kamar mandi sebentar. Abang Yosef bisa jelaskan, saya tinggal kamar mandi bentar. Silakan. Sambil jelaskan kepada penonton, silakan. Nggak apa-apa ini, nggak apa-apa. Nggak masalah. Nggak masalah, saya ke kamar mandi sebentar. Bicara aja. Oke. Jadi, saya nggak enak tapi ngomong. Nggak apa-apa, bilang aja, saya kamar mandi sekitar 30 detik. Oh. Oke. Bang Edis kan tadi sempat ngomong dalam Yohanes 14 ayat 28-29 ya, saya lupa. Yohanes 14 ayat 29 bahwa Bapa lebih besar daripada aku. Oke, jadi perhatikan, ketika dikatakan Tuhan Yesus Bapa lebih besar daripada aku, itu bukan untuk merujuk Yesus itu betul-betul tidak setara. Karena perhatikan, di dalam Filipi 2 ayat 6, di situ dikatakan Rasul Paulus yang walaupun serupa dengan Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Artinya apa? Dia itu setara. Tetapi karena dia menambah kodrat kedagingan, artinya dia menambah yang harusnya tidak menjadi bagian dalam keilahian. Jadi paham ya, teman-teman. Yesus itu menjadi manusia untuk taat sepenuhnya dan patuh kepada Bapa. Nah, perhatikan, ketika Yesus tidak setara, Bang Edis, ini akan berbenturan dengan ayat contoh. Saya bawa dalam Yohanes 14 ayat 1 misalkan, Bang Edis. Yohanes 14 ayat 1 itu permulaan sebelum ayat 29. Yohanes 14 ayat 1 kata Tuhan Yesus, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Ini kan suatu bentuk kalimat, persamaan, sinonim. Ketika digunakan kata juga, Bang Edis, ketika Tuhan Yesus bilang percayalah kepada Allah, percaya juga, artinya bentuk kesetaraan. Bentuk status yang sama. Jadi ketika Tuhan Yesus minta Anda percaya kepada Bapa atau percaya kepada Allah, Anda juga percaya kepada Yesus. Ini untuk menuju kesetaraan. Ya. Nah, tidak hanya sampai di situ, Bang Edis. Contoh, di dalam Yohanes 16 ayat 15. Ketika Tuhan Yesus bilang, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Misal, Bang Edis, dalam Yohanes 16 ayat 15. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Ini kan tentang pengutusan Roh Kudus, perutusan Roh Kudus. Nah, ketika Yesus dikatakan tidak setara dalam hakikat, kan Bang Edi sempat mention subordinat, ya kan, sama diskusi dengan yang lalu itu yang kemarin itu sama Bang RK. Nah, subordinat ini kan ada dua, fungsional dan ontologi. Mungkin kalau bagi Bang Edis kalau dijelaskan di sini kan Bang Edis lebih suka yang pakai model sederhana. Jadi memang belum sampai menjelaskan ke situ. Tapi seperti yang tadi saya bilang Bang Edis di awal, tidak semua orang mempunyai pemahaman yang sama seperti Bang Edis. Ada 10.000, ada 20.000 pasang mata yang menyimak, belum tentu mereka semua sepemahaman. Maka timbullah berbagai macam spekulasi dan tafsir yang begitu banyak. Oke. Nah, maka, bisa saya tanggapi? Sebentar, terakhir, dikit lagi. Maka saran dari saya Bang Edis, jika Bang Edis menjelaskan sesuatu, dijelaskan saja nggak apa-apa, gitu loh, sampai selesai. Jadi nggak timbul banyak orang salah paham. Itu silakan ditanggapi Bang Edis. Baik, saya tanggapi satu persatu ya. Jadi misal nih, ya. Ketika saya memberitakan Injil yang berkata bahwa Tuhan Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku, apakah itu Injil yang sesat? Oke. Kalau menafsirkannya hanya satu ayat per ayat, ya tentu. Karena itu kurang lebih sama seperti Islam. Bang Edis kan sering menghadapi Islam. Bagaimana Islam cara mempertanyakan sesuatu tentang iman kita? Mereka hanya mengutip satu ayat. Yesus bukan Tuhan. Contoh, Matius 7:21. Bukan setiap orang yang... Nah, seperti itu contohnya. Bukan, maksudnya jangan melebar dulu, Bang Joseph. Ketika saya memberitakan Injil yang berbunyi bahwa Tuhan Yesus berkata, bahwa Bapa lebih besar daripada aku, apakah itu Injil yang sesat? Kalau saya bilang tadi, Alkitab atau Injil itu dapat diputar balikan. Rasul Paulus sendiri mengingatkan kita dalam Galatia 1, ayat 5 sampai dengan 8, silakan dibaca. Jangan memutar balikan Injil Kristus. Kenapa? Saya tadi sudah bilang, kalau mencomot satu ayat tanpa melihat konteksnya, mengutip-kutip ayat, apa bedanya dengan Islam yang selama ini selalu comot ayat tanpa melihat konteks? Oke. Berarti ketika saya memberitakan Injil yang mengatakan bahwa Yesus berkata bahwa Bapa lebih besar daripada aku, berarti itu sesat ya? Saya tidak bilang sesat, saya bilang dibaca konteksnya. Ketika Tuhan Yesus mengatakan Bapa lebih besar daripada aku, dalam kemanusiaan dia menunjukkan kerendahan diri, Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 11 dan ketaatan. Gitu Bang Edis. Jadi bukan secara hakikat. Hakikat Yesus firman Allah yang menjadi manusia. Yesus itu memiliki sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Kalau Kolose 1:15 itu ada di dalam Alkitab kan? Duinatur itu bukan suatu bentuk hal yang ruwet kok.
Kalau Bang Edis menjelaskannya maunya Injil sederhana, Injil apa adanya itu menuliskan Yesus punya binatur. Kalau Oke, sesat, baik. Tadi Bang Yosef mengutip ayat-ayat yang membuktikan bahwa Bapa tidak lebih besar daripada Yesus, begitu ya? Maksud Bang Yosef ingin mengatakan begitu? equal, setara. Oke, Tidak berarti besar, tidak lebih tinggi. Rendah. berarti kalau kata Yesus Bapa lebih besar daripada aku, Bang Yosef bilang Yesus setara dengan Bapa. Dalam konteks ketika Yesus mengatakan Bapa lebih besar daripada aku, Yesus menunjukkan dirinya merendahkan diri dan taat. Oke, berarti Filipi 2 benar ayat nggak? 6 sampai Berarti dengan benar 11. nggak bahwa Bapa lebih besar daripada Yesus? Kalau dalam konteks hakikat yang ilahi, Yesus itu setara dengan Bapa, Bang. Bapa setara dengan Yesus, equal. Sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Maksud saya bukan kita nggak bahas hal yang tadi tuh yang ilahi apa segala macam. Maksud saya begini, ketika Tuhan Yesus berkata Bapa lebih besar daripada aku, apakah Tuhan Yesus sesat di situ? Ya, kalau beliau mengatakan sendiri dalam konteksnya ketaatan dan kehendaknya untuk mengosongkan diri, nggak sesat. Untuk Oke. menunjukkan ketaatan. Oke, nah makanya yang saya tanyakan, ketika saya memberitakan seperti itu, apakah saya sesat? Oke. Dalam pemahaman orang banyak, tadi Bang Edis sudah 4 kali saya sekali lagi menjelaskan. Tidak semua orang memahami seperti halnya Bang Edis. Jadi banyak orang yang berspekulasi. Ada baiknya Bang Edis menjelaskan secara lebih detail saran dari saya. Kalau memang bukan maksud Bang Edis untuk mengecilkan Yesus. Seperti yang telah banyak dispekulasikan atau diduga orang. Sehingga Bang Edis punya prejudice di luar sana bahwa Bang Edis ini mohon maaf SSY. Kalau memang Bang Edis bukan. Gitu loh. Karena kan begini. Orang-orang yang mempunyai keimanan Jehovah Witness atau saksi-saksi Yehova. Itu memang menggunakan ayat ini. Bahwa Yesus itu tidak setara dengan Bapa seperti yang Bang Edis katakan. Oke, baik. Baik, kita naik ke tahap selanjutnya ya. Tadi Bang Yosef mengatakan bahwa bukti bahwa Tuhan Yesus, bahwa Bapa tidak lebih besar daripada Yesus adalah dengan mengatakan bahwa apa yang Bapa punya aku punya, gitu tadi. Bukan? Ayat itu bukan? Ya, Yohanes 16 ayat 15, betul. Apa yang Bapa punya aku punya, gitu ya? Betul. Oke, misal nih. Saya seorang bapak. Saya punya anak laki-laki. Anak laki-laki saya itu ngomong begini, apa yang bapak saya punya, itu punya saya. Nggak salah dia ngomong gitu. Karena memang apa yang bapak dia punya, ya punya dia. Begitu. Apakah itu membuktikan bahwa anak saya itu lebih sama dengan saya? Sama dalam artian apa? Dalam kedudukan. Dalam kedudukan apa ya? Anak akan mewarisi apa yang dipunyai oleh bapaknya, betul kan? Betul. Tapi kan Bang Yosef kan mengatakan bahwasanya dengan perkataan Tuhan Yesus bahwa segala yang Bapa punya, aku punya, apakah baru Bang Yosef menyimpulkan satu kesimpulan bahwa itu bukti bahwa Tuhan Yesus sama besarnya dengan Bapa gitu? Betul. Nah, berarti kalau ada seorang anak nih berkata, apa yang bapak saya punya, apakah itu membuktikan bahwa sang anak itu setara dengan bapaknya? Oke, baik. Saya jelaskan ya. Analogi Bang Edis itu tidak bisa disamakan hubungannya dengan relasi Yesus dengan Bapa. Perhatikan, seorang bapak yang punya harta dengan anak kandungnya yang bilang katanya apa yang bapak saya punya itu milik saya juga, itu berkaitan dengan hak waris. Yang makanya saya tadi bilang itu kan dalam warisan. Kalau dalam kalimat Yesus dalam Yohanes 16 ayat 15, Anda nggak bisa sekonyong-konyong samakan dengan analogi hak waris. Itu berkaitan tentang hakikat. Gitu loh. Manusia itu terpisah, bapak dengan anak itu terpisah masalahnya. Beda kedudukan. Meskipun sama saling mewarisi. Contoh, saya dengan bapak saya terpisah secara pribadi. Hakikat saya pun berbeda dengan bapak saya. Tetapi saya bisa mewarisi apa yang bapak saya punya. Berarti Tuhan Yesus dan Bapa tidak terpisah. Tidak terpisah dalam ketika Tuhan Yesus disalibkan, Bapa juga disalibkan. Nah, Anda jangan menyalahgunakan terpisah itu seolah dengan pribadi. Kan sudah bilang, dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Pribadi Yesus dengan pribadi Yesus dengan pribadi Bapa itu tidak dapat dipisahkan namun dapat dibedakan. Nah, ketika Tuhan Yesus disalibkan, ini yang saya maksud begini Bang Yosef. Saya itu bukan tidak pengalaman dalam hal-hal seperti ini. Jadi hal-hal yang Bang Yosef alami ini, itu sudah saya alami sekitar 10 tahun yang silam. Karena begini, yang saya maksudkan begini, ketika kita mengatakan bahwa apa yang orang lain pahami itu sesat dan karena itu masuk neraka, karena itu belum tentu. Saya nggak ada bilang orang lain itu sesat dan masuk neraka. Saya tadi nggak ada keluar kata-kata Bang Edis itu sesat dan masuk neraka. Nah, kan ini konteksnya ini kan saya kan mengatakan sesuatu. Misalnya, saya mengatakan begini, bahwa Tuhan Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada dia. Ketika saya mengatakan begitu, banyak orang bilang, oh sesat, saksi Yehova katanya. Berarti Tuhan Yesus saksi Yehova ini kalau begitu. Nah, gitu, tetapi yang saya herankan adalah, kenapa seseorang mengatakan itu sesat sementara itu ada di dalam Bible? Lalu ketika mengatakan bahwa Tuhan Yesus dan Bapa di surga itu terpisah, itu juga disalahkan. Sebenarnya dibilang terpisah juga benar, dibilang bersatu juga benar. Yang saya maksudkan begini, kenapa kadang-kadang orang tidak mengerti konteks saya berbicara, tidak mengerti dalam konteks seperti apa saya pada waktu itu keadaan situasinya. Lalu banyak orang mengatakan bahwa saya sesat, saksi Yehova dan lain sebagainya. Begitu loh.
Apakah kira-kira Bang Yosef tahu waktu itu yang terjadi seperti apa? Contoh misalnya, pada waktu itu saya berdebat dengan orang-orang Muslim. Saya bilang nih, ini mohon maaf nih, saya nggak menyinggung ya. Saya bilang dengan lawan debat saya pada waktu itu bahwa kamu menuhankan Muhammad. Dan dia mengaku itu, bahwa dia menuhankan Muhammad, diakui itu. Ya kan? Nah, lalu dia balik pertanyaan itu kepada saya. Kalau begitu, Yesus menuhankan Bapa di surga. Saya bilang betul. Karena menuhankan artinya membuat diri kita takluk, tunduk, penuh kepada seseorang tersebut. Contoh misalnya gini, ketika saya membuat diri saya takluk, dikendalikan penuh oleh setan, berarti saya itu sedang menuhankan setan. Saya menjadikan setan itu sebagai Tuhan saya, sebagai Tuhan, sebagai majikan saya. Karena apa? Karena saya menuruti kemauan-kemauannya. Itulah kenapa saya disebut menuhankan setan. Nah, lawan bicara saya pada waktu itu Muslim, saya bilang kau menuhankan Muhammad. Karena apa? Karena kau taklukkan dirimu kepada Muhammad sehingga kau dikuasai, dikontrol, dikendalikan oleh dia. Kau lakukan apa yang dia mau. Kau masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar kau pakai kaki kanan. Jam sekian kau colok-colok hidungmu, kau bersihkan ini karena begini. Karena kau dikendalikan oleh Muhammad. Nah, ketika itu dia mengakui, ya betul, bahwa saya memang menuhankan Muhammad. Lalu dia balik pertanyaan itu kepada saya. Jikalau demikian, maka Yesus menuhankan Bapa di sorga. Bahwa Yesus juga punya Tuhan, yaitu Bapa. Karena dia menaklukkan diri dia kepada Bapa di sorga. Dia taat, dia takluk, dia tunduk melakukan kehendak Bapa di sorga. Makanya saya bilang, Yesus punya Tuhan. Dan saya tidak akan pernah mencabut perkataan saya itu. Bahwa Yesus memang punya Tuhan di dalam Bible. Pertanyaan saya kepada Bang Joseph, apakah statement saya itu sesat? Oke, saya jawab. Sesat atau tidaknya sesat, kita justifikasi kembali lagi kepada Injil. Yang mau Bang Edis akan gunakan sebagai penggunaan Bang Edis Muarta. Karena Bang Edis lebih memilih Injil daripada dogma. Saya kembalikan kepada Injil. Saya gak usah jauh-jauh. Yohanes 16 ayat 15 yang tadi saya mention dan kita pakai. Yesus bilang, apa yang Bapa punya adalah aku punya. Kalau Yesus itu setara dengan Bapa, apakah Bang Edis bersedia ketika Bang Edis mengatakan Yesus itu punya Tuhan, yaitu Bapa, apakah Bapa juga bertuhan kepada Yesus? Sebentar, kita belum ke situ dulu. Apakah Bang Yosef sepakat bahwa Tuhan Yesus memiliki Tuhan? Saya bilang, saya pakai Injil yang Anda justifikasi untuk menggunakan pewartaan. Anda lebih suka Injil yang sederhana, bukan? Tapi Bang Injil Yosef belum sederhana. menjawab itu, Bang. Maksud saya begini, sebelum kita nanti membahas apakah Bapa di sorga punya Tuhan, maka saya tanya dulu, apakah Yesus punya Tuhan? Apakah Yesus bertuhan kepada Bapa? Oke, saya akan jawab. Ketika Yesus memiliki Tuhan, yaitu Bapa dalam sudut pandang Anda bahwa dia taat, maka maka diksi yang harusnya Bang Edis gunakan itu jangan bertuhan. Pahami dulu, maksudnya begini, Bang Edis. Bang Edis kan bersama dengan Islam, toh penggunaannya kata tersebut Yesus mempunyai Tuhan, Tuhannya juga bertuhan, yaitu Bapa, betul kan? Nah, Islam itu, Bang, mereka adalah ular beludak. Ya, kalau Bang Edis ngomong sama saya paham, oh berarti Bang Edis maunya begini. Tapi penggunaan kata itu juga kurang tepat. Kenapa? Kalau seandainya dibalik, ketika pada saat Yesus naik ke surga, bangkit dengan mulia, dia kembali kepada kemuliaannya. Apakah dia tidak lagi bertuhan? Sementara dia sudah naik mulia. Dan Anda bisa baca dalam kitab Wahyu 22 ayat 1 sampai dengan 3, anak domba yang telah selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di atas tahta. Sekarang pertanyaan saya Bang Edis, sederhana. Ketika Yesus hanya hamba, dia bertuhan. Apakah pantas yang berhamba dan bertuhan ini duduk di atas tahta bersama dengan yang lanjut usianya? Kenapa tidak pantas? Karena Bapa di sendiri yang memberikan. Oleh karena kesalehan dan ketaatannya, maka Bapa di surga memberikan kepadanya segala yang ada di langit dan di bumi. Nah, oke. Berarti justru karena Tuhan Yesus telah taat dan setia sampai mati, maka kepadanya dikaruniakan segala yang di surga dan di bumi. Oke. Berarti apakah statement mempunyai Tuhan itu bersifat kekal atau sementara, Bang Edis? Kalau menurut saya sampai detik ini Tuhan Yesus tidak berhenti menghamba kepada Bapa di surga karena visi misinya adalah menaklukkan semuanya kepada Bapa di surga. 1 Korintus pasal yang ke-15. Saya bacakan ya, Bang ya. Oke, silakan. Sekarang kita sudah bicara ini ya, sebentar. Dari tadi kan saya pakai Alkitab, Bang. Oke, baik. 1 Korintus pasal yang ke-15. Ini yang surat Rasul Paulus yang orang-orang Muslim sering katakan bahwa Paulus ini membuat Yesus jadi Tuhan lain nih. Joseph, 1 Korintus 15 berapa? Ya, 1 Korintus pasal yang ke-15, kita mulai dari ayat yang ke-25 sampai 28. Oke. Apakah sampai sekarang Tuhan Yesus masih menjadi hamba daripada Bapa di sorga? Oke. Jadi saya baca nih, atau Bang Edis yang baca? Coba Bang Joseph aja yang baca, dari 25 sampai 28, 3 ayat. Oke. 25 sampai 28, 1 Korintus 15. Surat Rasul Paulus, kemudian sebab ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Oke, stop dulu Bang Yosef. Ia di situ siapa? Yesus.
Oke, sebab ia Yesus, kalau ada kata ia atau kata dia dikasih keterangan aja biar nggak kita biar jelas siapa oke. ia. Paham. Hmm. Saya ulang ya berarti ya. Hmm. Sebab Yesus harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan oleh Yesus adalah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Kalau Oke. dikatakan bahwa Stop dulu. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Nya di sini ada dua. Nya siapa-siapa aja di sini. Oke, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Nya yang pertama menakluk- siapa? Nya yang kedua siapa? Yang menaklukkan itu Kristus. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya. Ditaklukkan siapa di sini? Ditaklukkan Kristus. Yesus. Di bawah kaki Kristus. Oke, tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkannya, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus tidak termasuk di dalamnya. Oke. Berarti yang menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu adalah Sang Bapa. Oke. Bapa Terus? menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, betul? Silakan dilanjut tafsir Anda menurut Anda seperti apa? Enggak tafsir. Coba biar kita nggak salah paham. Coba. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya, di sini ditaklukkan Bapa. Di bawah kakinya, di bawah kaki Yesus. Oke? Terus? Tetapi kalau dikatakan segala sesuatu dalam tanda kutip ini di sini, maka teranglah bahwa ia sendiri, maksudnya Bapa di surga, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Nah, ini kesimpulannya di ayat 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, di bawah Yesus, maka ia sendiri, yaitu Yesus, sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah kaki dia, kaki Bapa, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah, Bapa di surga, menjadi semua di dalam semua. Betul nggak kira-kira ayat ini? Oke, saya boleh jelaskan? Silakan. Oke, ayat ini ditegaskan bahwa Yesus itu memerintah sampai semua musuhnya ditaklukkan, yaitu maut. Musuh terakhirnya itu adalah maut, betul? Ya. Maka setelah semua musuhnya benar-benar ditaklukkan, di ayat tersebut dikatakan Yesus menyerahkan kembali kerajaan itu kepada Bapa. Oke? Nah, dan dirinya sendiri tunduk kepada Bapa. Itu bukan berarti dia tetap menjadi hamba. Kenapa? Karena gini, ketika kemarin Bang Edis ngobrol sama Bang RK, apakah Yesus menjadi, kehambaan Yesus itu sama seperti saat menjadi manusia? Bang Edis jawab sama. Padahal perhatikan, di situ telah dikatakan musuh terakhirnya telah ditaklukkan, yaitu maut, gitu loh. Yesus tunduk kepada Bapa, menyerahkan segala sesuatu yang telah ditaklukkannya, itu bukan dia sama hamba pada saat dia menjadi manusia. Tetapi Kristus tunduk kepada Bapa untuk menjalankan misi sebagai sang anak, yaitu penekanannya yang paling utama Bang Edis adalah untuk kembali kepada kesatuan. Bahwa sekali lagi Yohanes 16 ayat 15, apa yang Bapa punya adalah aku punya. Maka ketika Kristus memiliki segala sesuatu yang telah ditaklukkan, dia kembalikan kepada Bapa. Gitu loh. Karena apa yang Bapa punya, aku punya. Oke, jadi sebuah program besar untuk menaklukkan dunia di bawah kaki Yesus, dan Yesus sendiri bersama dengan seluruh dunia menaklukkan diri kepada Bapa di surga. Apakah itu tidak membuktikan bahwa Yesus sampai sekarang sedang menjalankan visi penghambaan kepada Bapa di surga? Tadi saya sudah bilang, kalau kehambaannya seperti yang Bang Edis bicarakan dengan Bang RK malam lalu, bahwa kehambaannya sama seperti dia sama seperti dia disalibkan, maka jawabannya tegas berbeda. Kenapa? Karena di situ telah dikatakan telah menaklukkan maut musuh terakhirnya. Maka kita bukan bicara mengenai menaklukkan maut, mengenai bagaimana Tuhan Yesus tidak berhenti menjadi hamba Bapa di surga. Ya, saya paham. Makanya tadi saya jawab apa? Kehambaan Yesus pada saat dia menjadi manusia untuk disalibkan itu berbeda pada saat setelah dia menaklukkan maut. Di situ kan sudah dikatakan di ayat yang ke-26. Oke, berarti sampai sekarang Tuhan Yesus masih menjadi hamba daripada Bapa di surga enggak? Untuk menegaskan relasinya sebagai anak yang diutus. Firman masih Allah hamba. Berarti masih hamba. Hamba yang beda dengan pada saat dia menjadi manusia di dunia. Oke, berarti masih hamba. Berarti nggak ada yang salah yang saya beritakan. Lalu kenapa saya dikatakan sesat? Ini saya heran dengan teman-teman. Di mana sesatnya saya? Oke, saya jawab ya. Saya sudah 5 kali jawab. Bang Edis, ketika kita tampil di depan publik, Bang Edis kemarin ditonton 20.000 orang lebih, betul? Ada banyak pasang mata. Belum lagi kalau mereka menontonnya bareng-bareng, dikali 2 misalkan, berlipat-lipat ganda, artinya banyak. Perhatikan, ketika Bang Edis menyampaikan sesuatu, akan ada banyak kemungkinan orang itu salah paham. Kalau Bang Edis maksudnya tidak mendiskreditkan Yesus, Anda sampaikan dengan clear, dengan jelas. Jadi orang tidak berasumsi banyak-banyak. Baik. Ini, apakah begini Bang Yosef? Apakah ketika saya memberitakan Tuhan Yesus sebagai hamba, ketika saya memberitakan Tuhan Yesus sebagai seseorang yang taat, takluk kepada Bapa di surga, apakah itu merendahkan Tuhan Yesus?
Maksudnya merendahkan dalam artian apa? Kalau Anda mengatakannya dalam hakikatnya tidak setara dengan Bapak yang dari tadi saya kejar, itu baru tidak sesuai gitu loh Bang Edis. Saya agak sedikit berat ini teman-teman memahami teman-teman. karena saya melihat ada sosok Tuhan Yesus yang berkepribadian ganda gitu loh yang saya lihat dari teman-teman yang lain ini. Artinya teman-teman ini seperti menolak bahwa Tuhan Yesus itu adalah hamba daripada Bapa di sorga. Padahal ayatnya itu jelas. Inilah hambaku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Inilah anakku yang kukasihi. Bukan ini. Sebentar ya, saya buka Matius ini ya, sebentar ya. Matius pasal yang sabar Bang Yosef ya. Jadi penundukan itu bersifat ekonomis Bang, bukan bersifat ontologis. Ekonomisnya itu dalam rencana keselamatan. Jadi terkait tentang hierarkisnya dalam Tritunggal itu tidak ada hierarkis, ada yang lebih rendah lebih tinggi. Mereka setara, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, hanya saja perannya itu berbeda. Misi penyelamatan Yesus itu diserahkan kepada Bapa. Tapi bukan berarti Yesus menyerahkan seutuhnya martabat ilahinya. Gitu loh. Makanya penundukannya Yesus tunduk itu bukan bersifat ekonomis. Bukan bersifat ontologis, tapi bersifat ekonomis, yaitu dalam rencana keselamatan, gitu loh Bang. Maksudnya? Ya, jadi ketika Yesus tunduk, itu untuk menyelesaikan misi keselamatan, gitu loh. Untuk menyelesaikan dan merampungkan misi keselamatan. Bukan artinya Yesus itu tunduk secara ontologis, diri ilahinya Yesus itu kemudian berarti tidak setara. Karena Bang Edis memahaminya secara ontologis, bukan secara ekonomis. Nah, secara ekonomis, Yesus itu tunduk kepada Bapa, itu untuk menunjukkan bahwa rencana keselamatan itu telah dipenuhi, gitu loh Bang. Kan Yesus mengalahkan maut. Nah, kemudian diserahkan segala sesuatu yang telah ditaklukkannya kepada Bapa. Nah, itu dimaknai secara ekonomis, rencana keselamatan secara keseluruhan. Nah, baru kalau misalnya Bang Edis memahaminya secara pribadi ilahi, itu yang dimaknai secara ontologis. Makanya Oke, itu berarti ketika saya memahami bahwa Yesus sebagai hamba, berarti itu sesat. Kalau dimaknainya secara, kayak tadi kan sudah dijelaskan. Kalau dimaknainya secara ontologis, itu ontologis salah. Itu apa? Pribadi ilahinya, dalam diri ilahinya. Karena berarti diri ilahinya tidak menjadi hamba. Dalam pribadi ilahi Yesus yang adalah firman Allah, itu setara dan sehakikat sampai kapanpun itu sudah final Bang. Abang boleh tanya. Kita nggak bicara setara. Apakah Yesus yang dalam pribadi ilahinya tidak menjadi hamba daripada Bapa di surga? Secara ontologis tidak. Berarti yang menjadi hamba hanya manusianya. Bukan secara manusia atau tidaknya, kita berbicara mengenai penundukan yang bersifat ekonomis tentang rencana. Nah, ini yang saya maksud tadi Bang, dogma dengan Injil sederhana tadi. Yang saya maksudkan begini. Ini ya, misalnya saya baca. Coba Abang Joseph buka Matius pasal yang ke-12 ayat 18. Oke. Nanti kita bahas dogma deh. Matius 12 ayat 18 ya? Oke, Matius 12 ayat 18. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya dan ia akan menyatakan keadilan kepada bangsa-bangsa. Oke. Ini perkataan daripada Nabi Yesaya, nubuat tentang Nabi Yesaya, bagaimana Tuhan akan berkata, lihatlah itu hambaku yang kupilih. Hambaku di situ siapa? Oke, hambaku yang dipilih itu adalah nantinya berbicara nubuatan tentang Mesias. Oke, siapa di situ? Yesus Kristus. Oke, jadi Bapa di surga berkata bahwa lihat itu hambaku. Itu hambaku itu siapa? Secara ekonomis itu Yesus. Oke, jadi Bapa di surga berkata, jadi Bapa di surga berkata bahwa Yesus adalah hambanya, betul? Betul. Nah, oke, ketika saya hanya menyampaikan begitu, Tuhan Yesus adalah hambanya daripada Bapa di surga. Seperti yang tertulis dalam Matius 12 ini. Kira-kira apa itu sesat? Tidak, kalau Anda memahaminya secara fungsional keselamatan tadi atau ekonomis bahasa lainnya. Kalau ontologis, baru. Kenapa? Karena gini Bang, kalau memahaminya secara ontologis itu SSY. Kalau fungsional ekonomis itu dipahami oleh kekristenan secara basic. Bahwa Yesus sebagai juru selamat. Berarti Tuhan Yesus punya ada satu kepribadian yang dia bukan hamba Tuhan, ada satu kepribadian yang hamba Tuhan. Bukan satu kepribadian hamba Tuhan dan yang lain bukan kepribadian hamba Tuhan, bukan seperti itu. Kita memahami satu pribadi memiliki dua natur. Tapi dalam kehambaan dua natur. Berarti begini. Berarti Tuhan Yesus punya dua natur. Natur kemanusiaan dan natur keilahian. Ini kan pesan-pesan teman-teman yang berbicara tentang yang saya bilang. Mohon maaf nih, saya katakan dogma ruwet. Begitu. Nah, berarti ketika sisi Yesus yang keilahian ini, dia bukan hamba Tuhan. Loh, begini loh. Dalam penghambaan yang dimaksud dalam kitab Yesaya atau dalam Ibrani yang dikatakan dalam Ibrani 2, Yesus seketika dibuat lebih rendah dari antara malaikat-malaikat. Bukan, begini Bang Yosef. Begini, saya bukan bermaksud untuk menyudutkan Bang Yosef. Makanya kan saya bilang, saya itu tidak mau membahas dogma. Yang saya beritakan ketika Injil berkata, nih, mungkin teman-teman, saya ketika memberitakan ini, orang-orang itu tidak senang kalau Tuhan Yesus itu hamba Tuhan. Kalau Tuhan Yesus hamba Bapa, banyak orang nggak senang, nggak apa-apa. Saya beritakan Injil saja, ya. Saya bacakan Injil Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-18 ya. Oke, saya balikan dulu ya kamera saya. Oke. Bentar.
Nih saya balikan kamera saya. Oke. Oke, kelihatan ya? Iya. Judul perikopnya. Mm-mm. Nih ya, Matius pasal yang ke-12 ya. Oke? Oke, Oke. Yesus hamba Tuhan, betul? betul. Nah, banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semua. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku di atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Coba, ketika di sini ada kata-kata atau frase, itu hambaku yang kupilih, ini merujuk kepada Tuhan Yesus nggak? Betul. Nah, ketika saya katakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah hamba daripada Bapa di surga, apakah pernyataan itu sesat? Tidak, kalau Anda memahaminya secara fungsional tadi yang saya bilang. Karena Oke. dalam kemanusiaan Yesus, dia adalah hamba, betul. Dalam Oke, manusia keilahian, Yesus dia hamba. putra tunggal Allah. Betul, dalam keilahiannya dia adalah putra tunggal Allah. Yohanes 3:16 kan? Oke, dalam keilahiannya dia bukan hamba. Bukan dong. Dalam keilahian pada saat dia menjadi sama seperti kita manusia, dia tetap putra tunggal Allah. Dia setara dengan Bapa. Makanya dari tadi kan saya tegaskan dia setara dengan Bapa. Oke, berarti ketika saya hanya memberitakan Yesus sebagai hamba, saya hanya memberitakan itu aja, saya nggak bilang di dalam kesetaraan, di dalam keilahian, ini dia bukan hamba. Ketika itu tidak saya tambahi, apakah saya sesat? Tidak sesat selama Bang Edis tidak mendiskreditkan peran Yesus sebagai putra tunggal Allah. Itu. Oke lah, baiklah ya, intinya kita saling menghargai aja Bang Yosef ya. Kalau saya sih Bang Yosef begini Bang Yosef, karena saya itu tidak mau menambah-nambahi apa yang tertulis di sana. Dengan saya memberitakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah hamba yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa di surga, menurut saya ini dalam pengalaman saya, malah banyak orang itu menerima kok. Dia menerima. Gitu loh. Tetapi Karena gini, Bang. ketika saya tambah-tambahi dengan tambah-tambahan seperti tadi, oh itu pribadi ilahinya enggak. Pribadi ilahinya enggak ini. Malah orang malah jadi bingung. Maksudnya pribadi ilahi yang mana gitu. Karena begini Bang, kalau Bang Edis berbicara dengan Islam, harusnya Bang Edis bertanya-tanya. Islam itu tidak akan sampai kepada pemahaman Kristen jikalau kita tidak kemudian merendahkan diri kita, paham? Bang Edis pasti sepakat dengan saya. Sepakat gak? Dalam value, dalam nilai, kekristenan itu jauh lebih unggul daripada Islam. Sepakat gak Bang Edis? Ya tentu kalau masalah itu. Cuman kan itu nanti jadi subjektif Bang Yosef. Bukan subjektif, ini lebih kepada objektif. Semua ajaran, Bang Edi sendiri yang mengajarkan juga kan, tidak ada yang aneh-aneh, tidak ada hawa nafsu, tidak ada kawin-mawin, semuanya terkait kekudusan. Betul, ya kan? betul. Cuman ketika kita berdua di situ, artinya kita berdua sedang melakukan klaim-klaim yang bersifat subjektif karena tidak ada orang muslimnya di sini, gitu loh. Nah, iya maksud tetapi kalau Bang Yosef mengatakan kepada saya dengan tegas, walaupun saya memberitakan Yesus sebagai hamba Tuhan, Yesus sebagai manusia yang taat takluk tunduk kepada Bapa, itu saya tidak sedang membenarkan orang-orang Islam. Saya tetap mengatakan Juma Yusupei dan kawan-kawannya itu adalah orang-orang yang tidak waras. Itu loh, tetap saja begitu. Itu tidak merubah statement-statement saya kepada mereka. Gitu begini loh. Bang, sebentar jangan dipotong dulu biar Bang Edis jangan salah paham. Jadi maksudnya begini, ketika saya mau menyampaikan bahwa value kekristenan itu jauh lebih unggul daripada Islam, kita boleh mengatakan demikian karena memang kebenaran hanya di dalam Kristus. Kita nggak boleh minder atau kita tidak boleh kemudian nggak pede. Nah, kalau seandainya kebenaran yang ada di sini, kemudian tiba-tiba Islam yang ada di sini tiba-tiba paham, ini harus ada tanda tanya. Entah mereka yang naik ke sini atau yang kita turun ke sini, Bang. Paham nggak maksud saya? Jadi saran dari saya, Bang Edis tetap mempertahankan ajaran yang sejati dan benar. Bang Edis mempunyai karya pewartaan yang punya style sendiri. Cuman Bang Edis, perlu saya koreksi sedikit. Bukan saya mau mempermalukan, sama seperti Bang Edis tadi bilang, tidak mau memojokkan saya. Sama seperti saya tidak mau memojokkan Bang Edis. Injil yang kita baca sekarang adalah bagian dari dogma. Karena dogma secara definitif artinya adalah ajaran. Injil itu bersifat tulisan-tulisan yang diilhami dan kemudian menambahkan wawasan pengetahuan. Berdasarkan Injil juga dituliskan demikian. Yang mengatakan bahwa tulisan-tulisan yang ada di sini mengilhami. Gitu. Nah, makanya Bang Edis, saya mau supaya kita saling rendah hati, saling mau menerima koreksi. Kalau Bang Edis tidak mau memberitakan dogma, Bang Edis, hati-hati jangan blunder. Karena Injil itu dari dogma, pengajaran. Dogma itu artinya ajaran. Sebelum adanya Injil, kita semua berpegang pada ajaran. Ajaran para rasul, Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Ya, ini terakhir Bang Edi saya titip pesan ya. Kemudian, dalam 2 Timotius 1 ayat 13, peganglah ajaran yang sehat yang sudah engkau dengar daripadaku. Semua berpakaian ajaran. Titus 1 ayat 9, Rasul Paulus menegaskan bahwa seorang penatua harus berpegang pada perkataan yang benar yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Ya kan? Kemudian, dalam Matius 18 ayat 6, terakhir, Tuhan Yesus mengingatkan kita. Siapa yang menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini, lebih baik baginya diikatkan batu kilangan dan ditenggelamkan. Tuhan Yesus Bang Edis begitu tegas tentang ajaran.
iya katakan iya, tidak katakan tidak. Tidak pernah berkompromi. Jadi saran dari saya, Bang Edis, teman-teman semua, termasuk saya, kita berpegang teguh pada ajaran yang benar dan sehat, dan semoga kita semua banyak-banyak belajar. Gitu aja, Bang Edis. Oke, Ya. baik. Terima kasih Bang Joseph ya. Kita kasih kesempatan Terima kepada yang lain ya. Ya, terima kasih Oke. banyak sudah mau dinaikkan ya, Bang Edis. Shalom, Tuhan Yesus Salam, berkati. salam Tuhan Yesus memberkati. Ya. Oke, saya turunkan ya. Ya, Bang Edis. Orang-orang yang mengatakan bahwa metode saya itu, penyampaian saya itu katanya sesat. Nah, ini sudah datang. Elia Miron. Kita sambut. Kita sambut teman-teman Elia Miron. Silakan. Halo. Ini nggak wajib on cam kan? Soalnya lagi di luar. Wajib L. Oke. Wajib L. Ya, wajib. Biar Siap. biar lebih. Lagi di jalan kah? Oh, lagi di jalan, teman-teman. Oke. Ya, aku lagi di luar. Oke. Ya, nggak apa-apa. Jadi Ya. gini, Silakan yang ya. pertama, Mm-mm. kemarin kan Bang Edis ada diskusi dengan, dengar ya suaraku ya? Dengar. Oke, dengar ya? Dengar. Kemarin kan Bang Edis ada diskusi dengan RK masalah Yesus Yesus punya Tuhan. Tentang diksi Yesus punya Tuhan. Ya, nah kalau masalah Yesus punya Tuhan itu kita juga bisa menerima itu karena ada penjelasannya untuk itu sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Bang Edis gitu. Cuma kemarin itu ada pertanyaan Bang RK dalam pertanyaannya tentang subordinasi. Jadi subordinasi itu tingkatan hierarki di dalam Allah Tritunggal itu. Nah, Bang Edis mengatakan bahwa Yesus lebih rendah daripada Bapa. Oke, Yesus lebih rendah daripada Bapa. Nah, sekarang kita mau konfirmasi. Makanya aku tadi WA Bang Edis, cuma Bang Edis belum balas. Tadi aku tanya, Bang Edis, maksud Bang Edis mengatakan Yesus lebih rendah daripada Bapa itu dalam apanya? Dalam hakikatnya sebagai Allah kah? Atau dalam inkarnasinya? Nah, sekarang kita mau tanya ke Bang Edis. Apa yang Bang Edis maksudkan bahwa Yesus lebih rendah daripada Bapa itu dalam hakikatnya sebagai Allah sebelum inkarnasi atau setelah inkarnasi? Baik. Kalau misalnya ada orang yang bisa memutarkan video itu kembali, mungkin Elia bisa memutarkan itu kembali karena saya tidak pernah Ada mengatakan live demikian. YouTube-nya kan itu Bang? Ada rekaman? Ada. Saya mengatakan bahwa Bapa lebih besar daripada Yesus karena Yesus yang Yesus. bilang begitu. Lalu perkataan itu dikatakan saya sesat. Katanya saya saksi Yehova karena saya mengatakan bahwa Bapa lebih besar daripada Yesus. Enggak, saya secara pribadi pun menentang orang yang mengatakan Bang Edis itu saksi Yehova. Karena Bang Edis masih mendeklar bahwa Yesus adalah Tuhan. Selama Bang Edis masih mengatakan Yesus adalah Tuhan, itu bukan saksi Yehova. Cuma yang jadi masalah di kita ini adalah ketika Bang Edis mengatakan Yesus lebih rendah daripada Bapa, ini kesempatan Bang Edis untuk klarifikasi kepada kita atas argumen itu yang Oke, tadi coba di mana ketika Bang Edis di mana saya mengatakan bahwa Yesus lebih rendah daripada Bapa di surga. lah kan Bang Edis katakan Tapi walaupun tidak setara dengan Bapa. Oh iya, oke. Apakah Oke. Yesus mengatakan bahwa Bapa lebih besar daripada dirinya? Betul. Apakah itu membuktikan bahwa itu setara? Ya, makanya yang mau kita tanyakan Bang Edis, kan di dalam pelajaran teologi kan, atau dalam pendapat bapak-bapak gereja lah, para muridnya Rasul. Di dalam Allah itu, memang di dalam Ibrani 2 ya, ayat 9 dikatakan, ketika dia menjadi manusia, dia dibuat lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Yang artinya Bang Edis, Yesus ini memang dibuat lebih rendah dalam inkarnasinya. Tetapi sebelum dia berinkarnasi, dia tidak pernah lebih rendah daripada Bapa. Nah sekarang yang kita mau tanya ke Bang Edis mengatakan Yesus lebih rendah daripada Bapa ini ketika inkarnasi atau hati-hati itu tuh. Yesus lebih rendah daripada Bapa itu ketika dia berinkarnasi atau sebelum dia datang ke dunia berinkarnasi. Nah itu yang mau kita tahu. Jadi Bang Edis mengatakan bahwa Yesus lebih rendah dari Bapa atau Bapa lebih besar daripada aku. Itu Bang Edis maksudkan ketika berinkarnasi atau sebelum, atau itu juga berlaku ketika Yesus belum berinkarnasi. Oke, pada waktu itu pembicaraan belum tahap ke sana memang. Tetapi Nah, kalau saya itu dia Bang Edis yang mau kita tanya. Tetapi kalau saya ditanya mengenai hal tersebut, tentu saja ketika kita berbicara tentang Yesus, maka kita berbicara tentang firman yang datang menjadi manusia. Pasti itu kita berbicara tentang pasca inkarnasi. Berarti Yesus ini, Bang Edis mengatakan Yesus lebih rendah dari Bapa itu ketika inkarnasinya. Karena kita tidak mengenal Yesus sebelum, karena tidak ada nama Yesus sebelum inkarnasi. Karena Ya, nama oke. itu ada setelah inkarnasi. Oke, saya terima. Oke. Nah, sebelum Yesus ini menjadi manusia, firman Allah sebelum dia menjadi manusia sesuai Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Apakah firman itu lebih rendah daripada Bapa? Tidak ada pernyataan firman itu lebih rendah daripada Bapa. Kita bukan membahas Oke. firman, kita membahas mengenai Yesus Tuhan kita.
Oke, berarti Bang Edis mengatakan bahwa Yesus yang lebih rendah daripada Bapa ini ketika inkarnasinya, bukan ketika dia sebagai firman Allah di hakikat Allah Sang Bapa. Ya tentu dong. Oke, kalau itu bagus, kita bagus. Kalau begitu saya setuju. Lalu yang kedua, Bang Edis, tadi malam itu kan RK itu membawa arah pembicaraan ini kepada Tritunggal. ya, tapi bahwa Yesus, Bang RK mengatakan tentang definisi Allah. Jadi ketika RK itu mengatakan bahwa, hati-hati tuh, ketika RK mengatakan bahwa Yesus itu juga disebut Tuhan oleh Sang Bapa, dan Yesus itu juga disebut Allah oleh Sang Bapa. Menurut Bang RK, apakah pengakuan Yesus adalah Tuhan dan apakah Bapa ketika menyebut Yesus Tuhan dan Allah itu adalah sama dengan Yesus mengatakan, sama posisinya dengan Yesus mengatakan Bapa adalah Allah dan Tuhannya? Kalau di dalam Injil nih, sepanjang saya membacanya, saya belum pernah ketemu ada Bapa di surga memanggil Yesus Tuhan. Tapi kalau Allah ada. Oke. Di dalam Ibrani 1 ayat 8 dan ayat 10, Bang Edis, Bapa menyebut Yesus itu sebagai Allah. Tentang anak, ya Allah. Tentang anak tahtamu, ya Allah. Lalu ayat ke-10, Sang Bapa ini juga menyebut Yesus Tuhan. Tapi begini, ketika kita mengatakan Yesus di ayat ke-10, Bapa, coba sebentar, ya, saya konfirmasi dulu sebentar ya. Coba baca dulu. Ibrani 1 ayat yang ke-10. Oke. Dari ayat 8, 9. Ini Ibrani, buka Alkitab aja. Ibrani 1 ayat 8 sampai 10. Ibrani pasal yang 1. Pasal yang berapa? Pasal 1, Bang. Ibrani 1. Udah enggak? Ibrani 1 pasal yang ke-8. Ayat yang ke-8. Ayat 8 sampai 10, ya. Ayat 8 sampai 10 saya bacakan ya. 1 8 sampai 10. Sorry ya. teman-teman agak lemot ya, sabar. Oke. Coba Bang Edis baca deh pelan-pelan. 8 sampai 10. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Oke? Oke, lalu ayat 10, Bang. Dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi, langit adalah buatan tanganmu. Yes, berarti Sang Bapa ini menyebut Yesus juga sebagai Tuhan. Bukan, di sini bukan Sang Bapa menyebut Yesus sebagai Tuhan. Dan pada mulanya ya Tuhan, nah itu kan tentang anak. Bapa berkata. Oke, baik ya, saya mulai dari sini ya. Engkau mencintai keadilan dan mencintai kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau. Ya. Yang berbicara di sini siapa? Ini adalah Bapa. Sebab itu Allahmu. Karena memang bagi Yesus Sang Bapa itu adalah Allahnya Yesus. Betul. Karena bagi Yesus Bapa itu adalah Allah. Makanya dia mengatakan Allahku, Allahmu, Bapaku, dan Bapamu. Itu benar. Jadi Bapa itu mengkonfirmasi kebenaran bahwa Yesus menyebut dia sebagai Allah. Itu. Oke, jadi ketika di situ, sebenarnya itu sudah saya bahas dengan RK semalam ya. Sebenarnya ketika di situ Bapa di surga mengatakan tahtamu ya Allah, Allah di situ definisinya itu maksudnya sebagai hakim atau sebagai pemerintah yang memegang kendali, memegang sebuah kekuasaan. Ini dia Bang Edis. Ketika dia disebut sebagai Allah, Allah itu Bang Edis pahami sebagai hakikat atau sebagai apa? Jadi ketika dia disebut Bapa itu adalah Allah. Nah, ini memang kita harus kembali kepada iman gereja Bang Edis. Di dalam pengakuan iman. Jadi gini, yang saya sayangkan itu yang harus ketika Bang Edis mengatakan kita tidak boleh dengan dogma yang ruwet, lalu kemudian kita harus mengedepankan Injil yang sederhana. Saya tidak bilang kita tidak boleh. Saya tidak mengatakan begitu. Yang saya katakan, ketika kita memberitakan dogma yang ruwet, yang terjadi di belakang itu malah menjadi dalam pengalaman saya ya, malah menyulitkan begitu. Iya. Nah, tapi sebelum ke situ dulu nih, sebelum kita ke situ. Saya akan mengutipkan misalnya di dalam Mazmur pasal yang keberapa kemarin ya? Kalau teman-teman ingat pasal 86 ya. Bentar ya, saya baca. Ya, sidang ilahi. Ya, misalnya nih. Ya. Mazmur pasal yang ke-86. Ya. Betul nggak teman-teman 86? Ya, sidang ilahi itu Mazmur 80-an kalau tidak salah. Oke. 86. Sidang ilahi itu Mazmur berapa sih? 86 apa 84?
8 berapa? sih? 82. Coba 82 ya. 82. Oke. Baik. Dikatakan Ya. di sini ya. Mazmur Asaf, Allah berdiri di sidang ilahi, di antara para Allah ia menghakimi. Berapa lama lagi engkau menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Bedalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang lemah dan yang miskin, lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan, goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak Allah yang maha tinggi, kamu sekalian. Jadi di sini Allah sendiri berfirman, kamu di sini banyak orang nih. Banyak, bukan satu. Ya. Kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Nah, berarti kalau kita menggunakan metode yang sama nih, ketika Bapa di surga menyapa sesuatu sebagai Allah, berarti Bapa di surga ini menuhankan dia gitu. Oke. Jadi gini Bang, aduh pas ini. Bentar. Ini jam gue pegang. Nah, masalahnya begini Bang Edis, ketika dikatakan para malaikat itu oke, di hadapan para Allah sidang ilahi seperti pemahaman orang-orang Jus, tak apa-apa, kita menerima itu. Cuma begini, apakah Bang Edis tidak melihat eksklusivitas itu keunikan Sang Bapa menyebut Yesus sebagai Allah, karena Sang Bapa mengatakan kepada Yesus, tahtamu ya Allah. Apakah kepada para malaikat ia menyebutkan bahwa malaikat punya tahta? Jadi bukan, kita bukan bicara masalah tahta dulu. Daud juga punya tahta. Makanya kalau masalah Daud, begini. Makanya gini Bang Edi, maksud saya. Kalau masalah tahta, bukan tahta yang kita bahas. Daud juga punya tahta. Iya, tetapi begini. Raja-raja juga punya tahta. Yang menjadi tolak ukur begini. Ketika Bapa di surga menyapa sesuatu itu sebagai Allah, maksudnya dia itu memerintah. Seseorang Allah itu maksudnya pemerintah. Hakim juga bisa. Artinya orang yang memegang satu pemerintahan atau satu kendali. Berarti posisi Yesus sebagai Allah itu sama dengan malaikat sebagai Allah juga. Kita tidak bicara itu. Kita berbicara mengenai apakah Allah Bapa di surga menghambakan diri, kan itu kemarin. Kita betul tidak masalah menghambakan diri, tapi masalah menuhankan kemarin, menuhankan. Ya, definisi Tuhan itu artinya apa? Kurios Adonai itu artinya apa? Nah, di sini makanya permasalahannya itu memang nggak nonton dari awal. Kita mau baik. Makanya ini temanya. Kata Tuhan itu artinya apa? Oke, baik. Jadi memang kembali lagi ke sini, kan sudah saya bilang penyakitnya itu memang di sini. Karena orang nggak tahu saya lagi ngomong apa pada waktu itu. Oke, gini El, biar jelas ya. Begini. Jadi saya itu sering mengatakan kepada lawan-lawan debat saya yang orang-orang Islam bahwa mereka itu menuhankan Muhammad. Oke. Nah, saya mau tanya dulu nih sama Elia Miron. Menuhankan itu apa sih memang? Contoh misalnya gini. Saya menuhankan Yesus. Maksud dari menuhankan itu apa? Perbuatan apa itu menuhankan itu? Menuhankan itu mengakui dia sebagai penguasa. Karena hanya mengakui saja? Arti kata kurios itu kan penguasa. Oke. Ya, menuhankan itu apakah hanya mengakui saja tapi nggak melakukan? Ya, dia dalam pengakuan itu yang melakukan apa yang dia anggap layak sehingga disebut sebagai Tuhan. Dia menuhankan. Atau gini saja dah, saya bantu. Gini. Karena banyak orang Islam dan juga orang Kristen yang nggak paham menuhankan itu apa. Gini. Menuhankan adalah suatu perbuatan menjadikan sosok tersebut sebagai sesuatu yang ditaati, dipatuhi, menyerahkan diri sepenuh, menghambakan diri kepadanya, mengikuti apapun yang dia perintahkan. Kira-kira satu juga. Mengikuti apapun yang dia perintahkan gitu. Ya, oke. Oke. Betul. Oke, jika begini. Jika saya ketemu dengan Udin. Oke. Saya ini membuat diri saya patuh, takluk, tunduk kepada si Udin ini. Sehingga apapun kata Udin, saya kerjakan. Udin bilang gini, kau makan itu, kotoran hewan itu, saya makan. Lompat kau ke jurang, laksanakan. Kau terbakar dirimu ke api itu, saya laksanakan. Ketika saya menaklukkan diri saya kepada si Udin ini, mengikuti apapun kemauan dia, itu perbuatan menuhankan nggak? Berarti Pak Edis menerjemahkan menuhankan itu adalah mengikuti perintahnya, apa yang dia mau. Berarti menaklukkan diri atas perintahnya, begitu? Iya, menaklukkan diri secara total terhadap sesuatu tersebut, sehingga mengikuti apapun kemauannya. Itu yang saya maksud menuhankan di situ. Dan lawan-lawan debat. Apapun yang dia mau. Oke. Dan lawan-lawan debat saya itu ketika saya bilang, kamu berbuat gitu nggak sama Muhammad? Berani nggak kamu lawan Muhammad? Kalau Muhammad suruh kamu belok kiri, kamu berani belok kanan nggak? Dia nggak mau. Maka saya bilang sama dia, berarti kamu itu menuhankan Muhammad. Dan dia bilang, betul, saya menuhankan Muhammad. Lalu dia tanya balik sama saya.
kalau begitu Yesus menuhankan Bapa di sorga. Karena dia menyerahkan dirinya, menaklukkan dirinya secara total kepada Bapa di sorga. Saya bilang iya. Makanya kesimpulannya pada waktu itu, Yesus punya Tuhan. Atas dasar konteks percakapan kami pada waktu itu. Karena Yesus menuhankan Bapa di sorga. Lalu statement saya yang sepotong ini, seperti biasa, seperti yang dulu-dulu, diambil oleh orang, kemudian dikomentari bahwa statement itu statement yang sesat, katanya. Nah, sekarang saya tanya dulu, karena Elia Miron pun sudah mengiyakan, apakah Elia Miron setuju dengan definisi yang demikian, bahwa Tuhan Yesus menuhankan Bapa di sorga? Ya, betul, itu betul. Nah, tetapi kalau sedikit lagi. Yang menjadi masalah pada waktu itu, waktu saya diskusi sama RK, dibilang begini, Bapa di sorga juga menuhankan Yesus. Saya bilang enggak ada Bapa di sorga menuhankan Yesus. Tidak pernah. Ini dia masalahnya, Bang. Silakan. Coba jelaskan kepada saya bahwa Bapa di sorga menaklukkan diri kepada Yesus. Coba. Saya mengikuti definisi Bang Edis. Tadi Bang Edis mengatakan bahwa arti kata Tuhan itu adalah yang kepadanya kita mengikuti perintahnya, apa yang dia mau, dengan demikian dia menaklukkan diri. Nah, ketika Yesus berinkarnasi, memang dia dibuat lebih rendah daripada Bapa, lalu kemudian di dalam ketaatannya sebagai seorang hamba dalam misi penebusan, dalam melakukan karya ilahi, ya dia memang tunduk kepada hukum Taurat. Galatia 4 ayat yang keempat. Betul, dia tunduk kepada hukum Taurat. Tetapi kalau Bang Edis dengan begitu, dengan definisi bahwa Tuhan menuhankan itu adalah kita mengikuti kemauan yang kita tuhankan, maka Bapak juga pasti menyebut Yesus adalah Tuhan dalam bukan menyebut. Begini, Bang Elia, begini El. Menaklukkan diri kan? Oke. Apakah ada konteks di dalam Bible bahwa Bapa di sorga menaklukkan diri kepada Yesus? Oke. Ketika Yesus mengatakan, meminta kepada Bapaknya, ketika dia mengatakan, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu diri sendiri. Menurut Bang Edis, Yesus sedang meminta Bapaknya mengikuti kemauan Yesus nggak? Betul. Nah, berarti kalau mengikuti Bang Edis itu, Bapa itu mengaku Yesus Tuhan nggak? Bukan mengakui Tuhan, menuhankan. Bukan mengakui Tuhan loh, menuhankan. Ya, karena kan definisi Bang Edis menuhankan itu adalah mengikuti apa yang dia mau, menaklukkan diri. Oke. Pertanyaan saya, apakah ketika Tuhan Yesus meminta kepada Bapa, Bapa di surga selalu mengikutinya? Ya. Oke. Ketika di Taman Getsemani, apa yang Tuhan Yesus minta kepada Bapa di surga? Apa yang dia minta? Ya Bapak sekiranya calonnya berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakku tapi kehendakmu. Betul. Oke, berarti Bapa di surga mengikuti kehendak Yesus atau Tuhan Yesus yang mengikuti kehendak Bapa di surga? Ya Tuhan Yesus dalam sebagai hamba dia mengikuti kehendak Bapa. Tapi apakah dengan demikian Yesus punya kehendak untuk tidak mengikuti kehendak Bapa? Soalnya Bang Edis, Yesus mau mati itu bukan hanya kehendak Bapa. Yohanes 10 ayat 17 Yesus mengatakan, "Aku menyerahkan nyawaku." Bukan, jangan ke situ dulu. Jangan ke situ dulu. Karena ini masalah kehendak. Maksud saya begini. Kita sudah sepakat bahwasanya kalau kita baca Bible, Yesus, Tuhan kita, menaklukkan dirinya kepada Bapa di surga. Mengikuti atau taat tunduk penuh. Mengikuti apapun yang Bapa mau. Betul? Ya, Yesus ya. Sekarang sebaliknya. Adakah kita baca di dalam Injil bahwa Bapa di surga mengikuti segala kemauan Tuhan Yesus? Ya iya, gimana dia tidak mengikuti firman-Nya sendiri Bang Edis? Ya pasti dia harus mengikuti. Makanya Yesus mengatakan, apa yang kumiliki adalah milik Bapakku dan apa milik Bapakku adalah milikku. Berarti di sini perbedaan kita El. Berarti perbedaan kita di sini El. Kalau saya baca Injil lebih dari 40 kali saya baca sampai selesai, saya tidak mendapati Bapa di sorga menaklukkan diri kepada anak. Yang saya dapati anak yang menaklukkan diri kepada Bapa di sorga. Iya, saya setuju. Gini loh Bang Edis, saya nggak membantah ketika Bang Edis mengatakan Yesus menaklukkan diri kepada Bapa. Itu betul, karena dalam misi inkarnasi, Yesus memang harus menjadi sama dengan kita, mengambil bagian seperti kita yang hina ini. Bukan berarti Yesus hina ya, tapi dia dibuat seperti kita, agar dengan jalan demikian kita beroleh keselamatan. Saya setuju itu. Tetapi kemudian, pernyataan Bang Edis yang mengatakan bahwa Bapa tidak menuhankan Yesus dengan definisi Bang Edis tadi, itu rentan disalahpahami oleh orang-orang bahwa di dalam Allah Tritunggal itu ada hierarki. Padahal sederhananya, mungkin nggak di dalam Allah itu ada monarki. Masa firman Allah lebih rendah daripada Saya Bapa tidak pernah itu? mengatakan begitu. Nampaknya ada stromen argumen ini. Kadang-kadang Maksudnya gini. Kadang-kadang orang menyerang saya, bukan menyerang statement yang saya ucapkan, tapi statement hayalan yang dia bayangkan sendiri. Begini. Enggak, maksudnya itu konsekuensi. Tapi ini fokus saya ke sini, El. Apakah kamu setuju bahwa Bapa di sorga menaklukkan dirinya kepada Yesus? Ya ketika dia menjadi manusia ya dia tidak melakukan itu. Tapi ketika dia dalam keilahiannya dia nggak ada yang menaklukkan diri, dia setara. Bukan itu loh pertanyaan saya, El. Pertanyaan saya begini, Tuhan Yesus ketika datang ke dunia, pernah nggak Bapa di sorga itu menaklukkan diri kepada Bapa di sorga menaklukkan diri kepada Yesus?
Menaklukkan diri dalam artian dia mengikuti kemauan Yesus. Iya, dia mengikuti kemauan Yesus. Berarti Karena definisi Bang Edis tadi adalah menaklukkan itu adalah mengikuti apa yang dia mau. Ya, apa yang Yesus minta itu diberikan oleh Bapaknya, betul. Apa yang salah dengan itu? tapi apa kata Tuhan Yesus? Bukan kehendakku yang terjadi, tetapi Iya, kehendakmu. tapi kehendak Yesus itu apa? Kata-kata itu menjadi kunci bahwasanya Tuhan Yesuslah yang menaklukkan diri kepada Bapa di surga. Kalau Bang Edis mengatakan kehendak seolah-olah dengan ayat itu Yesus punya dua kehendak yang berbeda. Kehendak Yesus dalam Yohanes 10 ayat 17 apa? Kan dia mau mati. Melakukan apa yang Bapa mau. Kehendakku adalah melakukan Ia yang mengutus aku. Pokoknya intinya begini Bang Edis, kita bersama-sama percaya bahwa ketika Yesus datang menjadi manusia, dia memang merendahkan diri kepada Bapaknya. Tentunya kita tidak berbicara mengenai Tuhan Yesus sebelum datang sebagai manusia. Karena masalah dari awalnya ini yang membuat saya dan teman-teman yang lain juga tidak sepakat dengan pandangan Bang Edis itu adalah masalah subordinasi yang ada di dalam diri Allah ini. Karena kemarin yang kita soroti itu adalah ketika RK membawa relasi Allah Tritunggal di dalam hakikatnya sebagai Allah. Nah, Bang Edis mengatakan, ya saya mengakui ada subordinasi. Nah, itu yang membuat kita itu tidak sepakat bahwa di dalam diri Allah Tritunggal itu nggak ada lebih rendah dari kecil. Itu nggak ada. Nah, kemudian narasi-narasi saya mau anu dulu nih. Karena begini, ini kembali lagi ke metode Injil sederhana dan Injil plus dogma ya. Karena di sini Elia ingin menambahkan Injil yang sederhana itu dengan Injil yang ada dogma-dogmanya. Begini, saya mau tanya dulu nih, El. Sebenarnya saya itu ketika saya memberitakan sesuatu, saya sangat jarang sekali. Coba teman-teman bisa nggak teman-teman mengkutip satu video saya ketika saya berdiskusi dengan orang Muslim, saya bawa-bawa Tritunggal. Hampir saya tidak pernah membahas Tritunggal ketika saya diskusi dengan orang Muslim. Kalau Bang Edis mau bahas Yesus ya harus bahas Tritunggal dong. Karena kan Yesus itu harus adalah firman dari Allah itu. Baik. Harus dong. Kalau bahas Yesus harus bahas Tritunggal. Kalau saya katakan, kita nggak bisa lepas dari situ. Baik. Karena itu dasar iman kita, pengakuan iman. Baik. Saya mau tanya dulu nih sama Elia Miron. Orang yang pertama merumuskan atau menggagas Tritunggal itu siapa? Bapak Gereja di abad pertama Theophilus itu sudah mengatakan Tritunggal, Triados, Hagia Triados. Lalu kemudian di abad ketiga ada Tertullianus, lalu kemudian berikutnya banyak deh di pengakuan iman Nikea, Tritunggal juga sudah dinyatakan dalam pengakuan iman. Jadi Tritunggal itu iman gereja. Oke. Kita contohlah salah satu bapak gereja yang mencetuskan ide Tritunggal itu namanya Tertullian. Sebelum Tertullian itu yang paling awal aja Bang, Theophilus. Itu aja yang paling awal. Theophilus, tetapi kan tidak tidak berkembang begitu ya. Bukan tidak berkembang, ya ide dari hayat nafas Tritunggal itu sudah direfleksikan oleh para bapak gereja ini. Oke, baik. Lalu kemudian dilanjutkan oleh Tertullianus, betul? Lalu ada Tertullianus dan lain sebagainya. Oke, betul tidak Tertullian yang menggagas ide Tritunggal itu? Karena setahu saya yang menggagas pertama itu ya Tertullian. Bukan. Oke, masalah itu nanti kita bahas lagi. Intinya Tertullian itu dialah yang menggagas mengenai perumusan atau konsep Tritunggal itu. Betul nggak? Tertullian itu sendiri akhirnya meninggalkan gagasannya itu? Iya, betul. Nah, bagaimana di sini Elia Miron memaksa orang harus memberitakan Yesus plus Tritunggal, sementara Tertullian yang menggagas Tritunggal sendiri itu malah meninggalkannya? Bukan. Nah, ini Bang Edi salah. Bukan Tertullianus yang menggagas Tritunggal, tetapi itu memang iman gereja sejak awal. Kenapa Theophilus tidak meninggalkan Tritunggal dengan istilah Hagia Triadanya? Kenapa Athanasius tidak meninggalkan Tritunggal dalam melawan bidat Arius yang menegaskan keilahian Yesus? Saya mau belajar nih. Sekarang saya mau belajar nih. Nah, silakan. Mengapa Yohanes Chrysostomus tidak meninggalkan Tritunggal? Jadi jangan ini yang menjadi falasinya. Hanya karena Tertullianus meninggalkan Tritunggal, padahal Tritunggal itu bukan ide murni dari Tertullianus, dia hanya meneruskan apa yang disampaikan oleh Bapak Gereja awal, cuma dia salah mengkonsep dan memahaminya. Lalu kemudian kita mengatakan bahwa bagaimana mungkin Tritunggal itu harus kita bahas dalam penjelasan tentang Yesus, padahal memang Tritunggal itu yang nafas dari seluruh Alkitab. Bang Edis. Oke, baik. Kalau itu kan itu namanya pendapat pribadi Begini, kita harus bedakan apa yang tertulis. Bapak Gereja, Bang Edis, ini saya katakan ya. Bapak Gereja itu sampai martir menumpahkan darahnya demi mempertahankan iman loh. Kalau kita nggak menghormati mereka, lalu Bang Edis mengatakan, loh itu kan cuma pendapat. Lalu apakah darah mereka yang tertumpah itu hanya menjadi sebuah kesia-siaan tanpa arti bagi kita? Baik, sebelum ke situ nanti akan saya tanggapi itu. Sampai mati loh mereka loh. Oke, nanti akan saya tanggapi itu ya masalah itu. Sekarang begini dulu. Nggak boleh gitu. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ketika misalnya Tertullianus dia yang setuju dengan, bahkan dia merumuskan itu konsep-konsep Tritunggal itu ya,
hipostasis union itu yang ngungkapin itu adalah Tertullianus. Nah, Hipostasis union. ya hipostasis union. Nah, betul nggak Tertullianus yang mengungkapkan atau yang membuat gagasan rumus-rumusan itu akhirnya meninggalkannya? Iya, betul. Oke, ketika dia meninggalkan gagasannya itu, kira-kira menurutmu yang terjadi kepada diri dia apa? Saya nggak tahu, Tuhan jadi hakim antara kita kan, tapi di anatema kan. Anatema itu artinya kamu salah, kamu salah, inilah yang benar, tapi biarlah Allah yang menjadi hakim di antara kita. Nah, di sini kan keputusan Roh Kudus, gini Bang Edis, cuma kan keputusan Roh Kudus dalam Konsili 325 kan mengembalikan Tritunggal kan? Oke, jadi pesan saya begini. Oke, intinya pesan saya begini. Jadi kalau orang memberitakan Injil, memberitakan Yesus sebagai Sang Mesias, supaya orang hidup sesuai dengan apa yang diteladankan oleh Tuhan Yesus, kira-kira kalau Injilnya hanya sampai tahap itu saja, nggak ada embel-embel Tertullianus, hipostasis union, nggak, itu bukan Injil. Itu namanya bukan Injil. Sekarang gini Bang Edi, Okay. saya tanya. Ketika Yesus datang ke dunia ini untuk menggenapi apa sih? Untuk menggenapi janji Allah di perjanjian lama itu kan. Tentang Sang Mesias. Allah mengatakan aku dalam Yesaya, aku sendirilah yang akan datang menyelamatkan kamu. Jadi kalau kita mengatakan, kamu harus percaya Yesus adalah Tuhan. You harus percaya Yesus juru selamat punya. You juga harus percaya dia yang menyelamatkan kita. Lalu orang bertanya, Yesus ini sopo? Sehingga dia menyelamatkan kita. Kalau dijawab Mesias begitu gimana? Apakah sesat? Ya, memang Yesus adalah Mesias. Tapi mengapa dia disebut Mesias? Misalnya dia nggak ngerti itu, dia nggak ngerti hipostasis union, dia nggak ngerti Tritunggal. Misal sebentar gini, dia hanya tahu. Oke, misalnya nggak dijelasin. Kita tuh mengajar Bang Edis, bukan menutupi mereka dari yang benar. Tugas kita ngajar mereka, bukan menghindarkan mereka dari yang benar itu. Nggak boleh. Oke, jadi menurutmu nih, kita harus memberitakan Injil yang ada Tritunggalnya. Harus itu. Kalau nggak ada Tritunggalnya berarti sesat. Ya kalau nggak ada Tritunggalnya, itu bukan Injil yang lengkap. Oke, baiklah. Berarti Injil kalau nggak ada Tritunggalnya, kalau cuman Injil yang ada sekarang di tangan kita ini tidak ditambah-tambahi Trinitas berarti sesat gitu ya? Iya, bukan sesat, tapi itu nggak lengkap. Karena gini Bang Edis, ketika kita menginjili Yesus adalah juru selamat, Firman Allah yang jadi manusia. Ya ketika dia katakan Firman itu telah menjadi, Rasul Yohanes ketika mengatakan Firman itu telah menjadi manusia, karena begitu besar kasih Allah sehingga kita beroleh hidup kekal. Ya mau nggak mau, kan ini keselamatan ini kan sebab dari inkarnasi itu. Ya mau nggak mau kita harus keselamatan ini kan akibat dari inkarnasi itu. Mau nggak mau kita harus bertanya sebabnya apa. Makanya saya katakan gini, Bang Edis itu jangan menghindari hal-hal yang sulit, tapi justru kita harus sama-sama mau belajar bagaimana cara kita menyederhanakan yang sulit ini. Oke, coba saya mau belajar mengajar dengan sabar kepada orang-orang yang belum mengerti ini. Oke, saya mau belajar nih kalau gitu. Oke. Berarti saya mau belajar nih metode-metode yang kalian pelajari. Boleh, baik. Saya belajar ya malam hari ini ya teman-temannya, saya mau belajar. Boleh. Oke. Baik. Jadi menurut para teman-teman yang Injil plus Tritunggal, yang saya katakan harus ada dogma-dogma yang menurut saya ini dalam pandangan saya ini ruwet ya. Berarti harus memberitakan. Lanjut. Punya teman-teman ya. Berarti harus memberitakan Yesus plus Tritunggal ya. Yes, harus itu, wajib. Oke, pertanyaan saya, Tritunggal itu apa? Kebagaimanaan Allah yang esa, Allah yang satu itu. Tri itu apa? Tri itu 3. Yang 3 apa? Yang 3 hipostasisnya atau realitanya, keadaannya, realita konkret, keberadaan. Keberadaannya yang 3? Yes, Bapa, firmannya, dan rohnya seperti kita, tubuh, firman, dan roh ada 3, tapi satu manusia. Gitu. Oke, berarti Tritunggal, begitu ya? Yes, tunggal itu hakikatnya Bang. Jadi kalau tri itu realitanya, hakikatnya tunggal. Seperti aku ada 3, aku hanya ada satu manusia, tapi ada 3 realita. Ada tubuhku, ada firmanku atau pikiranku, ada rohku. Tapi meskipun ada tubuhku, ada firmanku, ada roh. Bentar, kita tunggu teman-teman. Dia masih agak macet. Masih kita tunggu ya. Saya mau belajar nih. Saya mau belajar metodenya mereka. Karena saya nggak pernah memberitakan yang kayak begini. Maksud saya bukan nggak pernah, sudah saya tinggalkan. Aduh, malah hilang. Baik, kita tunggu lagi ya. Ada masih nunggu kesempatan. Ya, silakan Eli Miron. Oke, ini ada nggak suaraku ya? Maaf. Jelas, lebih keras ini daripada yang tadi. Mantap ya. Ntar ya, aku mau ini dulu. Oke, shalom semua. Shalom guys. Mantap. Ya. Silakan ya. Thank you.
Nah, tadi kita kan bahas Tritunggal ya. Jadi gini Bang, Bang Edis, ya. Saya itu mendukung apa yang Abang Edis lakukan ya. Bang Edis juga tahu gimana saya beberapa kali naik ke Komalmu, terus ya kita tahu lah, tapi itu nggak terlalu penting. Tapi yang paling penting gini, kita kan besi menajamkan besi. Jadi ketika saya melihat ada argumentasi yang kurang pas, nah kita harus beritahu bagaimana yang benarnya, bukan menurut diri kita sendiri, tapi menurut apa yang disampaikan oleh gereja. Gereja ini pengajarannya dari mana? Dari Bapak Gereja. Bapak Gerejanya dari mana? Dari Rasul. Rasulnya dari mana? Dari Kristus. Nah, karena Bang Edis tanya tentang bagaimana kita menjelaskan Tritunggal itu. Nah, Bang Edis harus menyampaikan bahwa Tritunggal itu bukanlah sesuatu yang perlu dipusingkan oleh banyak orang, terutama orang-orang Muslim. Saya mengerti kalau Bang Edis berhadapan dengan orang-orang Muslim, mungkin mereka terkesan ruwet, apa segala macam, karena mereka memang nggak ngerti, karena mereka nggak pernah punya modal untuk bisa mengerti tentang Allah yang kompleks itu. Tetapi yang harus kita ketahui, bukan berarti karena mereka sulit mengerti, kita tidak menyampaikan apa yang benar, yang sudah dipertahankan sejak ribuan tahun lalu. Nah, kalau tadi Bang Edis bertanya sebelumnya, apa itu Tritunggal? Tritunggal itu adalah penjelasan tentang bagaimana Allah kita yang satu itu. Seluruh Alkitab, Bang Edis, mengatakan Allah itu esa. Tidak ada yang mengatakan Allah itu 2, 3, 5, 10. Nggak ada. Allah itu tetap satu. Nabi Musa ulangan 6 mengatakan Allah esa. Yesus mengatakan Allah esa. Paulus 1 Korintus 8 ayat 6 mengatakan Allah esa. Bahkan setelah eranya Rasul pun, tahun 325 konsili pertama di Konstantinopel, mengatakan aku percaya kepada satu Allah. Jadi memang semua orang Kristen, mau kamu injili ke orang Islam, mau kamu injil ke orang Hindu, Buddha, apapun yang kamu mau injili, kita harus mengatakan Allah itu esa. Tapi seperti apa Allah yang esa ini? Kita jelaskan dengan Tritunggal. Karena Allah kita itu adalah Allah yang hidup. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Nah, kalau kita hanya mengatakan Allah itu satu, botol itu pun satu. Lalu apakah botol itu adalah Tuhan? Tidak. Ini saya izin ya Bang Edis ya, untuk menjelaskan satu diagram Tritunggal yang saya kira Bang Edis bisa mungkin nanti merasakan manfaatnya untuk kemudian kita bisa semua apologet kita saling memahami dan kemudian kita berkolaborasi untuk penginjilan ini tanpa mengurangi kebenaran yang telah disampaikan oleh para martir kita terlebih dahulu ya. Ini saya jelaskan satu bagan untuk kita belajar. Nanti Mbak Edis kalau ada yang kurang dipahami atau apa boleh tanya kepada saya. Ya, lagi-lagi kita belajar ya teman-teman ya. Nih, ini saya jelaskan ya. Ya mungkin dengan ini Bang Edis juga akan mengatakan oh kelihatan ruwet, enggak kok. Ya, kalau dijelaskan dengan baik, dengan justru cara kita yang harus kita pusingkan adalah bukan menyembunyikan yang benar dari Islam, tapi justru bagaimana yang sulit ini bisa diterima oleh mereka. Maka itulah pelayanan kita. Karena apologetika yang kita pertanggungjawabkan gitu. Nah, ini saya buat ada sebuah ilustrasi. Allah yang esa, Allah Tritunggal itu. Allah yang esa itu, mengapa Allah yang esa itu adalah Bapa. Nah, mengapa disebut Bapa? Bapa ini adalah sang sumber segala sesuatu. Nama keagungan Allah ini adalah Yod-Heh-Vav-He. Jadi Bapa, Yesus, dan Roh Kudus itu sama-sama Yod-Heh-Vav-He. Karena ini gelar, akulah aku, Yashur Ehe, yang artinya sang ada. Nah, sang Bapa ini adalah Allah itu adalah transenden. Tidak terhampiri, tidak kelihatan, dan tidak seperti apapun. Nah, sang Bapa yang adalah Allah ini, yang hakikatnya adalah Allah. Di dalam dirinya, sang Bapa ini memiliki firman, atau logos dalam bahasa Yunaninya. Logos ini adalah ilmu. Makanya teologi, dua kata Yunani, theos plus logos, ilmu tentang Allah. Nah, firman ini adalah daya cipta. Pikirannya Allah itu, yang oleh firman itu dia menciptakan segala sesuatu. Makanya dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 3, tak satu pun yang jadi tanpa firman Allah. Karena sang Bapa ini menciptakan segala sesuatu itu oleh firman-Nya yang hidup ini. Nah, selain memiliki firman, sang Bapa ini juga memiliki roh. Yang oleh roh itu dia menghidupkan segala sesuatu. Jadi Bapa, firman, dan Roh Kudus. Bapa, firman, dan Roh Kudus, inilah Tritunggal itu. Nah, kalau Bapa adalah Allah, maka pasti firman-Nya Bapa pastilah Allah, dan rohnya Bapa pastilah Allah. Tapi tidak ada tiga Allah, hanya ada satu Allah. Maka di dalam penjelasan Tritunggal ini, Bang Edis, tidak ada hierarki lebih tinggi, lebih rendah. Karena nggak mungkin firman Bapa lebih rendah daripada Bapa itu sendiri. Nggak mungkin roh Bapa lebih rendah daripada Bapa itu sendiri. Nggak mungkin. Jadi sang Bapa, firman-Nya dan rohnya, ini kita belum bicara inkarnasi ya. Bapa, firman, dan Roh Kudus, itulah Tritunggal. Nah, anak, mengapa disebut firman ini adalah anak? Karena Yesus berkata, aku datang dan keluar dari Bapa. Mazmur juga mengatakan, pada hari ini kamu kuperanakkan. Dia disebut anak bukan karena seperti pola pikir teman-teman Muslim, bahwa Bapa itu kawin lalu dia punya anak dengan perempuan. Tidak. Dia disebut anak karena firman ini sejak kekal ada di dalam Bapa, terkandung di dalam Bapa. Nah, ketika firman ini keluar dari Bapa, seolah-olah diperanakkan, maka dia disebut anak. Makanya nggak ada rasul yang kebingungan ketika Yesus bilang Yesus adalah anak Allah. Karena mereka tahu anak Allah bukan berarti Tuhan kita beranak. Tapi anak Allah artinya dia yang ada di dalam Allah itu. Maka Bapa, firman, dan Roh Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, inilah Tritunggal itu. Dan di dalam Tritunggal ini, Bang Edis, nggak ada hierarki.
Tetapi ketika kita mulai bicara kristologi, Yohanes 1 ayat 14, firman Allah menjadi manusia, maka firmannya Sang Bapa ini, yang adalah Allah ini, keluar daripada Allah menjadi manusia. Ketika menjadi manusia, inkarnasi itu artinya apa sih? Inkarnasi itu dari dua akar kata in dan karni. In itu di dalam, karni itu daging. Karnivora, pemakan daging. Berarti inkarni, sang firman yang adalah Allah ini, menambahkan kodrat daging di dalam dia. Ketika dia menjadi manusia, maka diberi nama Yesus. Nah, Yesus yang menambahkan kodrat manusia dalam inkarnasinya ini, ya, dia merendahkan dirinya daripada Bapa yang adalah Allah itu. Makanya dikatakan dalam Filipi 2 ayat 6, ia yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai hak milik yang harus dipertahankan. Kalau dikatakan dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, artinya dia setara dengan Bapa. Nah, jadi ini tidak sulit dipahami. Jadi ketika Bang Edis mengatakan, Yesus adalah Mesias. Mengapa dia Mesias? Karena dia adalah yang dijanjikan. Dia dijanjikan kenapa? Untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, siapakah dia ini? Mesias ini artinya apa? Penyelamat dan juru selamat kita. Lalu ketika dibaca di perjanjian, siapa juru selamat? Juru selamat adalah Allah. Maka siapa Yesus itu? Yesus adalah Allah. Nah, boleh bawa penjelasan seperti ini. Saya kira Bang Edis ini tidak akan membingungkan mereka kalau kita jelaskan dengan sabar. Gitu, baik. Ya? Kalau misalnya nih, saya tidak memberitakan yang itu tadi tuh, yang Tritunggal itu tadi. Saya hanya memberitakan begini, bahwasanya Tuhan semesta alam, Sang Pencipta langit dan bumi, ingin menyelamatkan manusia dengan perantaraan firman yang diutusnya menjadi manusia, yaitu Yesus, Sang Mesias, Kristus. Nah, baiklah kita setiap manusia menundukkan dan menaklukkan diri kepada Dia. Menundukkan dan menaklukkan diri kepada Sang Kristus itu, Sang Mesias itu. Supaya kita mendapatkan hidup. Karena Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, kemudian supaya kita hidup seturut dan sekehendak dengan Dia. Artinya kita harus hidup seperti Dia, menjadi seperti Kristus. Kira-kira kalau dengan seperti itu saja terus dia langsung iya paham, terus dia nggak ini, tanpa memberitakan Tritunggal, apakah itu sesat? Saya nggak pernah mengatakan itu sesat, tetapi ya puji Tuhan lah kalau nggak, tadi katanya sesat soalnya tadi katanya sesat, sekarang enggak ya? Enggak, itu saya nggak mengatakan itu sesat, tetapi gini Bang Edis, ketika Bang Edis mengatakan itu, lalu kemudian karena itu satu hubungan, karena tanpa teologi kita nggak bisa ngerti kristologi. Karena gini, firman Allah menjadi manusia, kamu harus percaya kepada Yesus. Oh, Yesus itu siapa sih? Yesus itu juru selamat. Sang Mesias itu, lalu Mesias. Sang Mesias. Lalu dia baca Alkitab, Tapi Yesus di sini dikatakan anak Allah. Artinya apa? Nah, kalau begitu ya bawa ke Tritunggal. Karena Bang Edis, kalau abang menginjili orang Muslim jadi Kristen, kamu pasti kasih Alkitab kan? Untuk dia dibaca. Nah, ketika dia baca, firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita sebagai anak tunggal Bapa. Lalu kalau dia tanya, ini artinya apa Bang Edis anak tunggal Allah? Bang Edis harus jelaskan Tritunggal ini. Nggak boleh katakan, udahlah imani aja. Nggak boleh, namanya juga apologetika ya, bertanggung jawabkan. Karena itu nggak bisa lepas dari Alkitab. Misalnya makanya nih, Bang Edis, semua, sebentar saya lanjutin. Semua yang kita terima pada hari ini, perumusan iman, keselamatan dalam Yesus, kemudian juga Tritunggal dan lain sebagaimana, itu semua sumbernya dari sini, dari Alkitab ini. Baik. Bukan dari yang lain. Baik, misal nih, ada orang nih, taruhlah namanya Muhammad begitu ya, Muhammad itu orang Muslim gitu. Dia nggak terima itu, saya nggak terima itu Tritunggal itu saya nggak terima. Tapi saya menerima Yesus sebagai sosok Mesias. Saya menerima bahwa saya harus menjadikan dia sebagai pemimpin hidup saya, suri tauladan hidup saya. Saya harus jadikan dia sebagai panutan, begitu. Tapi saya nggak terima itu konsep-konsep Tritunggal itu. Menurut Elia nih, dia diselamatkan nggak? Kalau menurut saya dia diselamatkan. Tanpa dia percaya sama Tritunggal, hipostasis union, menurut saya dia diselamatkan. Ketika dia menyerahkan dirinya kepada Yesus untuk dipimpin, dituntun supaya hidup sesuai dengan kemauan Tuhan Yesus, dia buang Tritunggalnya itu ke tong sampah. Menurut saya dia diselamatkan. Menurut Elia? Saya nggak mau jadi hakim atas dia, tapi kalau memang dia mengaku beriman, bukankah seharusnya dia mempelajari seluruh dari apa yang diwariskan iman itu, termasuk Tritunggal? Enggak, dia bilang begini, saya nggak percaya itu Tritunggal, konsep-konsep begini 3 terus 1. Kalau dia nggak percaya, berarti dia nggak percaya Bang Edis. Berarti tidak diselamatkan ya. Sekalipun dia hidup meneladani Kristus, dia hidup sebagaimana Kristus hidup. Kristus yang mana yang dia teladani? Kristus yang ada dalam Injil. Kristus yang dalam Injil itu yang adalah Tritunggal itu kan, yang dari Tritunggal itu kan. Saya tidak lihat kata itu Tritunggal bisa di dalam. Itu nggak bisa dilepas. Saya tidak melihat kata Tritunggal di dalam huruf Tritunggal tidak pernah saya temukan. Dalam 1 Yohanes dikatakan, Bang Edis, kalau ada Muslim yang tanyakan, gimana isi dengan Johannekoma?
ada tiga yang memberi kesaksian di surga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Bang Edis akan jawab apa itu? Lalu bilang, oh nggak usah pelajari, pokoknya kamu percaya Yesus saja. Ini nggak usah kau percaya. Padahal ada Bukan, saya tiga tidak yang bilang, memberi saya kesaksian. tidak bilang nggak usah dipercaya loh. Dia bilang begini, misal nih, saya kasih contoh nyata ya. Atau gini aja lah, saya ambil satu contoh. Saya masih ingat ini. Ini bukan begini El ya, begini. Mungkin saya tidak mau meremehkan yang muda. Kalau dari usia, Elia lebih muda dari saya, makanya saya panggil nama aja ya. Oke. Saya teringat, ini Elia dulu ketika bertemu dengan seorang TikToker besar, namanya Bunda Korla. Ya, kita coba dengarkan ya sebentar. Ini bagaimana Bunda Korla mau belajar waktu itu. Berarti saya anak bunda yang cantik. Iya benar. Iya. Tadi apa kata Trinita? Apa Trinita? Trinitas, Tritunggal. Trinita. Bapak jadi Bapak. Putra dan Roh Kudus. Bentar, yang nggak ada musiknya ya. Saya cari yang nggak ada musiknya, bentar. Di dalam agama Kristen, yang menciptakan langit dan bumi siapa? Yang menciptakan langit dan bumi adalah Sang Bapa melalui firman-Nya. Oh bukan ini, Trinitas tadi mana sih? Cuman nggak ada musik ya. Bentar. Yang pakai musik tadi nggak apa-apa lah ya, ada musiknya dikit ya. Nggak apa-apa. Kenapa bisa? Kristen dari abad mula-mula, Bunda. Oke, Kristen orang Indonesia dong, berarti saya anak bunda yang cantik. Iya benar. Iya. Tadi apa kata Trinita? Apa Trinita? Trinitas, Tritunggal. Trinita. Bapak jadi Bapak. Putra dan Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Malaikat. Bukan, Roh Kudus itu Siapa itu? rohnya. Roh Kudus itu adalah rohnya Sang Bapa. Jadi lain lagi. Ya udah gini aja deh. Jadi Tuhannya. Jadi gini, bapaknya Yesus itu bapaknya Yesus itu Allah ya kan? Gini Bunda, dalam keyakinan teman-teman Muslim, Allah itu adalah nama. Kalau dalam keyakinan orang Yahudi dan Kristen, Allah itu bukan nama. Allah itu adalah hakikat, sesembahan. Nama dari Allahnya Yahudi dan Allahnya Kristen adalah Hashem. Oke, mungkin itu panjang ya, panjang. Jadi intinya pada waktu itu saya melihat begini. Rumusan Trinitas atau rumusan Tritunggal yang saya sendiri tidak menolaknya, saya tidak menolak itu sering malah membuat orang yang kita maksudkan itu malah pening sendiri ya, karena memang seperti yang Elia katakan bahwa memang kebanyakan memang karena ya mohon maaf karena IQ-nya jongkok, karena kepalanya memang sering dibenturin ke ubin kan. Nah, jadi begini, saya mengambil satu kesimpulan begini. Oke lah, dia menganggap nggak terima itulah, dia pening palanya, pusing dia kepalanya. Saya sampai pada kesimpulan gini saja dah, udah gini aja lah, nggak usah mumet. Kamu ganti saja junjunganmu. Kamu ganti sosok yang kepadanya kamu taat, patuh, dan tunduk. Kamu ganti itu. Jangan lagi yang ada di kuburan itu. Tapi Yesus. Cukup aja sampai di situ dulu. Iya kan? Ya saya tahu. Ketika saya hanya memberitakan itu saja, nggak ada embel-embel Dwinatur, Tritunggal, apa segala macam, yang malah membuat kepala mereka pusing. Apakah metode yang saya lakukan seperti itu sesat kira-kira? Itu enggak sesat, cuma tidak lengkap. Karena gini Bang Edis, kalau Bang Edis tidak mengajarkan itu memperkenalkan kepada mereka, lalu mereka pergi ke gereja mereka masing-masing. Kecuali Bang Edis punya gereja sendiri. Mereka pergi ke gereja yang terdekat. Aku jadi Kristen ini gimana caranya? Aku pergi ke gereja. Lalu dia dengarlah khotbah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu kemudian juga dia, aku jadi Yesus harus dibaptis. Loh katanya aku harus percaya Yesus. Kenapa tuh aku dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus? Itu nalurinya akan membuat dia menanyakan hal itu. Apakah dia dikatakan beriman kalau kita tidak memberi penjelasan terhadap apa yang sedang dia tanyakan itu? Dia, kamu jadi Kristen harus dibaptis ya, oke. Dibaptis, dia hanya kenal Yesus, lalu Anda tidak memberitahu dia tentang Tritunggal. Lalu kemudian dia dibaptiskan dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus. Lalu Anda tidak menjelaskan itu, apakah dia bisa disebut beriman dari apa yang dia tidak ketahui? Gak mungkin. Baik, kalau penjelasan saya begini, misalnya penjelasan saya begini El, ini pengalaman saya nih. Saya cuma jelasin gini aja yang simpel. Saya cuma simpel gini aja. Anak di situ seperti penjelasanmu yang pertama. Anak di situ bukan berarti dia kawin terus punya anak, enggak. Anak di situ artinya relasi, seperti kayak saya anak Indonesia, ya kan? Saya dengan bapak saya begitu, saya anaknya begitu. Artinya ada hubungan yang spesial begitu. Nah, ketika dia maka saya nangkap kata dia, Yesus sebagai anak begitu, dan dia sebagai Mesias. Kemudian orang tersebut, misalnya dia menerima Yesus sebagai sang Mesias, menjadikan dia sebagai suri tauladannya, sebagai pemimpin hidupnya, untuk hidup seperti yang diteladani oleh Yesus, tanpa dia nerima Tritunggal. Tanpa dia nerima Tritunggal, konsep-konsep yang seperti itu, Dwinatur, begini, keilahian, kemudian kemanusiaan, mumet dia.
kira-kira cukup sampai di situ saja, kira-kira dia diselamatkan nggak? Saya selalu akan mengatakan saya tidak akan menjadi hakim atas orang itu. Nah, Cuma kalau Bang saya, Edis, ini kalau saya gini. nih El, kalau saya El, orang dia mau nggak percaya konsep-konsep rumusan, nggak percaya konsep-konsep mumet gini, dia tinggalkan itu semua, ditinggalkan oneness, tinggalkan Tritunggal, tinggalkan Saksi Yehova, tinggalkan ini, asal dia hidup seperti Kristus hidup, saya berani mengatakan dia akan diselamatkan. Tanpa dia harus rumet-rumet mikirin Tritunggal, tanpa mikirin hipostasis union. Menurut saya loh. Iya, nggak apa-apa. Lalu kemudian, apakah kita lalu apakah kita menyayangkan begitu saja para martir yang telah mati mempertahankan iman kita ini? Maksudnya? Ya, para martir itu rela mati martir semua demi mempertahankan semua yang kita jabarkan hari ini. Lalu Bang Edis mengatakan itu tidak perlu. Kenapa mereka, maksudnya begini, maksudnya begini, kenapa mereka maksudnya mati? Ya, mempertahankan iman kita, Kristen. Mempertahankan dari siapa? Dari ajaran-ajaran sesat. Maksudnya gimana mereka? Epifanius dari Salamis, Bang Edis, itu saking berbahayanya Tuhan Yesus saja bilang apa? Kalau seseorang ini menyesatkan kamu, lebih baik dia diikatkan batu kilangan dan mati. Oke, ketika seseorang tidak memberitakan Tritunggal, apakah itu menyesatkan? Nah, kalau dia pada akhirnya beriman kepada Yesus yang bagaimana? Kan Anda harus bawa Tritunggal kan? Yesus yang ada di dalam Injil, yang hidup, ya, yang hidup setaat kepada Bapa di surga. Oke, Yesus yang ada dalam Injil itu anak Allah atau bukan? Anak Allah. Ya udah, itu udah Tritunggal. Anda harus jelaskan itu. Mengapa dia anak Allah? Allah itu beranak atau gimana? Kalau di situ bukan itu yang saya maksudkan, El. Yang saya maksudkan itu Tritunggal, yang saya maksudkan adalah seperti yang saya bilang kemarin loh. Yesus harus ada kepribadian ilahi, harus ada kepribadian lain sebagai gini Bang Edis. Bang Edis harus tahu membedakan apa tentang Tritunggal teologi, apa kristologi. Ketika kita berbicara Yesus menjadi manusia, dia punya dua kodrat sesuai dengan konsili Kalsedon dan lain sebagainya. Itu sudah dalam ranah kristologi. Itu sangat penting. Memang itu sangat penting. Tetapi akarnya kita harus tahu dulu, yaitu apa Tritunggal. Kalau kita nggak ngerti Tritunggal Bang Edis, Alkitab ini kita nggak akan paham. Kenapa? Alkitab ini syarat dengan Bapakku, Bapamu, akulah dia, anak Allah, dia rohnya telah mengasihi begini-begini. Kalau orang membaca itu, lalu tidak diberi penjelasan Tritunggal terlebih dahulu, mereka tidak mengerti. Bagaimana mereka bisa memahami Bapakku, Bapamu, ya Allahku, Allahmu. Lalu kemudian roh Allah begini, lalu Bapa menyebut Yesus sebagai Allah. Kalau mereka tidak diberitahu dulu bahwa ini semua alasannya untuk bisa ngerti, kamu harus ngerti Tritunggal. Oke, kalau misalnya dia nggak ngerti itu, kalau dia fokus mata dia hanya tertuju bagaimana dia hidup seperti ya, Tuhan yang akan menjadi hakimnya dia, Tuhan yang jadi hakimnya dia, bukan kita. Oh, tapi kalau seperti itu jawabannya saya lega. Cuman tadi saya dengar omonganmu, kalau tidak percaya Trinitas, Tritunggal katanya masuk neraka itu tadi. Saya nggak mengatakan nggak percaya Tritunggal masuk neraka. Di mana? Coba kamu tunjukin. Kamu tadi ketika kita No. Kamu relay videomu ini di mana saya mengatakan tidak percaya Tritunggal ke neraka. Saya hanya mengatakan kalau kamu tidak menjelaskan Tritunggal dalam penginjilanmu, kalau Bang Edis mengatakan seperti justru itu yang akan menyandung imannya dia. Karena tanpa Tritunggal, justru kalau saya kasih tahu Tritunggal dia malah mumet gimana? Ya, masalah dia mumet atau tidak mumet itu tanggung jawab kita yang menginjili mereka. Kalau misalnya dia tidak saya bebani, misalnya dia tidak saya bebani dengan Tritunggal gimana? Saya tidak membebani dengan dia Tritunggal. Saya hanya bilang gini. Kita membohongi mereka, kita nggak jujur. Kalau menurut saya enggak loh. Kalau saya bilang begini. Gitu. Kenapa? Gini. Ya, mungkin di situ bedanya kita El. Kalau saya begini kalau sedikit. Bentar. Kalau Rasul Petrus mengatakan kita harus mempertanggungjawabkan iman. Tritunggal itu masuk nggak dalam iman kita? Masuk. Kalau itu masuk dalam iman kita, maka kita harus secara jujur, Bang, poin kita itu bukan kita itu dianggap benar, bukan karena seberapa banyak orang yang kita jadikan jadi Kristen, bukan. Baik. Karena jumlah itu bukan orientasi. Yang menjadi orientasi kita adalah iman mereka benar atau tidak. Baik. Tuhan tidak peduli tentang jumlah. Baik, El. Yesus Kristus aja, para murid aja banyak yang mundur, dia malah nantang Petrus. Kamu nggak mau pergi juga? Baik, kan nggak begitu. Oke, baik. Ini kesimpulan El ya, biar kita nggak ini ya. Teman-teman jangan menganggap ini sesuatu yang nilainya itu negatif, tapi ambil ini sebagai sesuatu yang positif. Kalian sendiri akan mengambil kesimpulannya. Gini El, ini permisalan aja nih, permisalan. Ada sidang orang masuk surga. Misal, ini kita saya nggak bisa berpendapat itu haknya Allah, Bang Edi. Saya nggak mau ngambil. Bukan, gini, maksud saya begini. Menurutmu El, menurutmu yang difokuskan kalau ada seleksi orang masuk surga, menurutmu adalah apakah dia berpaham Tritunggal, berpaham Oneness, berpaham Saksi Yehova, berpaham Katolik, berpaham Protestan, berpaham ini Ortodoks dan lain sebagainya, atau apakah engkau sudah serupa dengan gambaran dari Tuhan kita yaitu Yesus? Menurutmu El, menurutmu yang menjadi titik fokus kekristenan itu mana El?
Jadi keduanya, ketika Abang Edis mempertanyakan, apakah kamu udah menjadi serupa dengan gambaran Yesus? Loh, Yesus itu gambaran Allah yang tak kelihatan, itu Tritunggal itu. Oke, baiklah ya. Artinya teman-teman mengambil satu kesimpulan Iya kan? masing-masing ya. Tapi kalau yang saya tangkap begini, El. Gitu dong. Ya, Harus gitu. maksud saya begini. Yang saya tangkap itu, El, banyak orang membebani orang dengan hal-hal kosmik yang sebenarnya orang tersebut tidak memahami dengan betul-betul jelas. Artinya begini, contoh ya, bapak-bapak gereja seperti Tertullianus. Tertullianus yang merumuskan hipostasis union, kemudian dia konsepkan pribadi pertama, pribadi kedua, pribadi ketiga. Dia saja itu meninggalkan ajarannya dia sendiri. Lalu bagaimana kita harus maksa orang supaya dia harus punya paham seperti itu? Makanya yang saya bilang begini, sedikit El, biar saya lanjutin lagi, nanti bisa tanggapi. Gini, menurut saya ya El ya, kita ini nggak tahu dengan hal-hal yang kosmik. Bagaimana Tuhan Yesus sebelum turun ke dunia, dia ada sebelum inkarnasi, lalu bagaimana dia naik ke surga lagi. Kita nggak ngerti itu. Yang ditugaskan kepada kita itu adalah, wahai murid-muridku, anak-anakku yang kukasihi, apakah sudah hidup sesuai dengan teladan Kristus? Apakah kita ini sudah mirip seperti Yesus? Atau malah kita ini mirip sama itu, tetangga sebelah itu yang di kuburan sana itu? Kan ini pesan ini yang saya sampaikan gitu loh. Kamu mirip siapa? Mau mirip Mahmudin apa mau mirip Yesus? Kalau kamu mau mirip Mahmudin, ya kamu seperti itu jadinya. Tapi kalau kamu mirip dengan Tuhan Yesus, hidup taat, tunduk, setia kepada Bapa di surga, maka kamu akan diselamatkan. Nggak peduli kamu nggak ngerti Trinitas kayak, nggak ngerti Oneness kayak, nggak ngerti. Menurut saya itu nggak masalah, El. Itu pesan itu yang saya sampaikan. Cuman sekarang banyak orang harus memaksakan. Kamu harus paham nih, hipostasis union. Oh, kamu harus paham dunatur nih. Menurut saya orang nggak ngakuin itu, saya mengapresiasi usaha Bang Edis, keprihatinanmu untuk kemudian menginjili orang. Saya mengapresiasi itu. Karena bagaimanapun mungkin, saya nggak tahu mungkin secara kuantitas bagaimana, mungkin banyak orang yang dari seberang jadi Kristen, itu betul. Saya nggak tahu kebenarannya bagaimana ya, tapi faktanya ada gitu. Karena beberapa kali saya pelayanan ke luar daerah, saya menemukan orang yang akhirnya tersadarkan bahwa ajaran mereka salah karena dari Bang Edis gitu. Cuma begini, ketika dia memutuskan menjadi seorang Kristen, dia harus gini. Kalau saya bilang kita kata harus itu saya nggak setuju. Kalau dia harus saya nggak setuju. Ya, makanya dengar dulu. Ketika dia mengatakan dirinya adalah seorang Kristen, dia beriman kepada Tuhan. Bukankah imannya dia itu seharusnya iman yang timbul dari cinta dia kepada Tuhan? Bukankah itu sebenarnya yang membuat dia harus mencari terus kerajaan Tuhan? Padahal Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Kita harus mencari kebenarannya. Kebenaran apa yang diajarkan Yesus ini. Ketika Yesus mengatakan, aku dan Bapakku adalah satu. Aku adalah anak Allah. Ketika dia mengatakan, di luar aku engkau tak bisa berbuat apa-apa. Akulah pokok anggur yang benar. Ketika teman-teman dari luar Kristen melihat ayat ini, maka seharusnya iman yang benar tidak membuat mereka tersandung dengan ini. Tapi justru iman mereka yang benar, justru membuat mereka mau belajar. Ini artinya apa ya, dan lain sebagainya. Dan kita sebagai pengajar, apologet, saya nggak mengatakan saya pengajar dalam otoritas apapun, saya hanya orang yang berusaha mempertanggungjawabkan iman. Karena saya tidak pernah mewakili gereja apapun, saya tidak pernah dapat otoritas dari siapapun. Maka Bang Edis, di dalam iman mereka ini yang ingin terus belajar ini, maka kita sebagai orang dalam tanda kutip pengajar atau apologet, justru kita harus memberi penjelasan kepada mereka. Oh begini, bukan menghindarkan mereka dari apa yang terlihat sulit. Lalu kita mengatakan, aduh, dia nggak mungkin nyampe ke situ, udah aku nggak jelasin. Itu bukan begitu sikap kita. Sikap kita adalah kita menjelaskan kepada mereka. Karena apa yang mereka imani itu. Menuntun mereka kepada kepenuhan dari iman itu. Itu tugas Bang Edis, itu tugas saya, itu tugas kita semua. Memberitahu mereka, mempertanggungjawabkan. Petrus mengatakan apa? Berilah pertanggungjawaban tentang pengharapan yang ada padamu. Pengharapanku ya dari Allahku yang Tritunggal itu. Maka kalau kamu tanya pengharapan yang ada dalam Yesus, kamu tanya sabda Yesus, Bapakku, Bapakmu, Allahku, Allahmu, ya kamu harus menjelaskan ini, bukan menghindarkan mereka dari penjelasan-penjelasan ini hanya karena Bang Edis takut mereka tidak sampai memahaminya. Lagi pula, bukan saya atau Bang Edis yang berkuasa membuat mereka paham, tapi kasih karunia daripada Roh Kudus. Apakah mustahil bagi Roh Kudus untuk memberitahu dan menyinari hati mereka? Tidak. Jadi kita jangan merasa karena penjelasanku begini maka dia bisa percaya. Karena penjelasanmu begini dalam hal itu saya setuju, El. Begini, El. Makanya dengar dulu, saya selesaikan ya. Jangan. Seolah-olah kita merasa mampu kita buat orang percaya. Enggak. Tugas kita nyatakan kebenaran, jadilah saksi. Masalah dia beriman atau tidak, itu urusan rohnya Allah. Apakah roh Allah berkenan menarik dia atau tidak? Kita tidak punya otoritas. Kita melakukan bagian kita, dia melakukan bagiannya. Itu doang, Bang Edis. Baik, saya tanggapi El ya. Jadi mungkin kita di sini agak sedikit salah paham nih El. Gini loh El, dalam hal itu saya setuju. Yang saya tidak setuju adalah ketika
kamu mengatakan bahwa kalau kamu tidak memiliki konsep pemahaman seperti yang ini, bahwa ini harus begini, bahwa harus ada hipostasis union, kemudian harus ada duinatur. Kalau kamu tidak memahami ini, maka kamu tidak diselamatkan. Itu yang saya tidak setuju. Bahkan Itu saya tingkat katakan, kedalaman iman, Bang. Orang yang di luar, di atas-atas, ketika abang menginjili orang, kamu percaya Yesus adalah Tuhan, ketika dia percaya masih di situ, berarti imannya masih begini. Kan iman itu bertumbuh seperti biji sesawi. ya kan? maksud saya begini, Nah, biar saya selesaikan dikit ya. Gini Bang, ketika dia udah jadi Kristen berkembang, ya Tritunggal itu harus dijelaskan, jangan dihindari. Saya Itu tidak, iman yang bertumbuh. saya tidak mengatakan itu, El. Yang saya katakan adalah ketika seseorang memaksakan bahwa dia harus menganut paham Tritunggal, dia Ya, harus. Nah, ini yang saya tidak sepakat. Kamu harus mengakui Yesus begini, dia punya duinatur, dia punya begini, harus paham kalau dia mendalami imannya, Bang. Kalau dia mendalami imannya, Bang, lebih dalam, di atasmu, ketika baru menurut awal saya, makanya mungkin, gantian, El. Tadi kan kamu udah bicara. Ini maknanya begini, El. Tingkat keselamatan itu tidak di situ, El. Tingkat keselamatan itu adalah di mana dia mencintai Yesus dengan cara bagaimana? Dengan cara hidup seperti bagaimana Tuhan Yesus hidup. Dia dijadikan Yesus sebagai teladannya. Dia mirip dengan Yesus. Bukan dogma-dogma yang seperti itu. Bahkan saya katakan, bahkan jika dia membuang segala dogma-dogma duinatur, kemudian Tritunggal, kemudian itu ketong sampah, asal dia hidup seturut dengan gambar Tuhan Yesus, dia hidup mengikuti apa yang menurut saya dia akan tetap diselamatkan. Ya nggak apa-apa, Bang Edis jadi penilai untuk mereka tetap diselamatkan, itu urusan Bang Edis. Saya nggak punya hak untuk mereka bilang selamat atau tidak. Baiklah, dalam di situ kita mungkin berbeda. Kalau dia mau menjadi seorang Kristen, semakin dia mendalami imannya, namanya juga biji sesawi yang bertumbuh itu gimana sih? Iman yang bertumbuh itu ya pasti mendalami semua apa yang dirumuskan dalam iman itu, termasuk Tritunggal. Nah, sikap kita, kalau dia memang mendalami iman, kalau imanmu nggak bertumbuh, kamu selamat nggak? Mungkin nggak imannya? Kalau iman yang bertumbuh itu menurut saya dibuktikan dari seseorang itu semakin mirip dengan Tuhan Yesus. Ya, semakin mirip dengan Tuhan Yesus yang bagaimana? Tuhan Yesus yang ada dalam Bible, kan? Iya, yang merendahkan dirinya, yang taat kepada Bapa di surga. Dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, dia yang rendah hati itu, dia yang di surga telah datang ke dunia ini, dia yang telah berkorban padahal dia tidak berdosa dibuat jadi dosa. Itu dogma semua enggak itu? Itu bukan dogma, itu ada dalam Bible. Yang tidak ada dalam Bible itu hipostasis union, kemudian duinatur, itu yang nggak ada. Istilah Tritunggal pun nggak ada dalam Alkitab. Iya, makanya saya bilang kalau nggak ada, kenapa kita harus maksakan itu? Orang harus berpaham demikian. Kan itu istilah yang menjembatani apa yang ada dalam Alkitab itu. Para bapak-bapak gereja mengatasi kebingungan orang atas apa yang ada dalam Alkitab ini, yaitu dengan memberikan istilah-istilah itu, agar melalui istilah itu kita mengerti apa makna dari apa yang disampaikan Alkitab ini. Kita harus fair lah dengan itu. Oke, itu hanya kita kasih contoh lah. Kalau begitu kita kasih contoh-contoh, El. Karena kan banyak begitu sekte ya dalam kekristenan ya. Justru malah saya ini ingin menghilangkan segala sekte. Ya. Sekarang begini, kita kasih contoh. Boleh gitulah. Memang kita kasih contoh. Otoritas Tuhan itu. Iya, makanya maksud saya begini, El. Misal nih, ada seseorang berpaham Oones. Kita sama-sama sepakat bahwa memang paham mereka itu memang udah nggak waras lah. Udah nggak waras. Saya sepakat itu. Begini, orang berpaham Oones karena Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Orang pahamnya seperti itu tuh. Tetapi dia begitu mengasihi Yesus. Dia begitu mengasihi Yesus. Dia hidup ingin seperti Yesus hidup. Yesus tidak makan babi, dia nggak makan babi. Yesus memelihara hari Sabat, dia memelihara hari Sabat. Yesus misalnya melaksanakan hukum-hukum Taurat, dia melaksanakan hukum-hukum Taurat. Misal itu. Tapi dia berpaham Oones. Dia berpikir bahwa Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Menurut saya, pemahaman saya, dia akan tetap diselamatkan. Nggak apa-apa kalau Bang Edis mau ini jadi menurut saya. Mereka nggak apa-apa. Bahkan yang kalian klaim katanya saksi Yehova lah, begini dan lain sebagainya, menganggap Yesus lebih rendah daripada Bapa, menganggap Bapa lebih besar daripada Yesus. Asal dia hidup seturut segambar dengan Yesus, menurut saya dia akan diselamatkan. Nggak peduli dia mau berpandangan seperti apa. Karena hal-hal seperti itu memang di luar ini kita, bukan di luar kesanggupan kita kok sebenarnya. Kita nggak memahami hal-hal bagaimana Yesus sebelum inkarnasi. Tapi kan itu udah hal-hal yang kosmik. Dalam Alkitab. Kan udah dikasih tahu dalam Alkitab. Justru kita yang nggak mengerti hal kosmik itu bisa mengerti sejauh apa yang Allah wahyukan, nggak lebih dari situ kok.
Itu doang. Nah, apa yang diwahyukan dalam kitab ini ya kita kasih tahu. Kita nggak bilang, kita nggak sedang bahas Allah di surga itu bangkunya seperti apa ya, dia bertata di sana seperti apa bentukannya. Kita nggak bahas itu, Bang. Tapi sejauh apa yang dikatakan Alkitab, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu dikatakan Alkitab. Maka kita menjelaskan sebagai orang yang mengaku percaya kepada Dia dan sebagai orang yang merasa terbebani untuk mengajak orang kepada Yesus, harus kita pertanggungjawabkan. Ini artinya apa? Bukan menghindarkan mereka dari penjelasan itu. Nah, ketika mereka meminta pertanggungjawaban atas hal ini, maka mereka bisa mengerti atau tidak mengerti. Kalau mereka belum mengerti, ya nggak apa-apa, belajar lagi. Bedakan belum mengerti dan tidak mau mengerti. Nah, ini di sini, oke, sekarang kita harus sampai kesimpulannya. Belum mengerti, itu kan versimu, begitu, versimu. Nah, saya pun juga punya versi seperti itu. Misalnya nih, kepada Mikana. Saya mengatakan bahwa versinya dia belum paham itu. Kalau Yesus itu bukan Bapa. Tapi versinya Mikana lain. Edis belum paham itu. Kalau Bapa itu adalah Yesus itu adalah Bapa itu adalah Yesus sendiri. Kita punya versi masing-masing nih. Tetapi yang saya maksudkan itu bukan di situ. Yang saya maksudkan ini begini. Inti daripada kekristenan adalah bahwasanya supaya setiap orang menundukkan diri takluk kepada Yesus, menjadikan Yesus sebagai Tuhan atau Tuhannya. Sehingga orang tersebut harus serupa dan segambar dengan dia. Menurut saya di situ inti kekristenan. Jangan serupa dan segambar dengan rupanya Mahmudin. Cuman begitu. Itu pesan saya kepada mereka. Kalau itu menurut Bang Edis, biar jadi Tuhan yang atas hakim Bang Edis. Tetapi apa yang kita sampaikan ini gini, saya tidak menambahkan apapun dari yang saya jelaskan selain daripada apa yang kita pelajari dari apa yang disampaikan oleh para rasul dan Bapak Gereja. Itu aja. Saya percaya saya nggak lebih tahu tentang Yesus daripada Yesus dan murid-muridnya dan murid-muridnya. Saya nggak lebih paham siapa Yesus itu lebih daripada Yohanes, Polikarpus, Ignatius dan lain sebagainya. Saya nggak lebih tahu tentang dia yang hidup 2000 tahun lalu, yang hidup 2000 tahun sekarang daripada murid-muridnya Yesus yang hidup bersama dengan Yesus. Makanya Yohanes mengatakan, firman hidup yang kami dengar, yang kami raba dan kami ini dan lain sebagainya, itulah yang kami beritakan kepada engkau agar sukacitamu menjadi penuh. Maka apa yang dituliskan Rasul ini kepada murid-muridnya, termasuk pengajaran Tritunggal, termasuk pengajaran hipostasi dan lain sebagainya, itulah yang kita teruskan hari ini. Masalah Bang Edis mereka nggak mengerti ini lain sebagainya, itu hikmat kita. Hikmat kita bagaimana? Hikmat kita bukan meniadakan kebenaran ini, tetapi menolong mereka untuk mengerti hal ini. Itu yang perlu modal itu yang perlu ada pada kita. Jadi ibaratnya begini, kita tahu nih suatu dalam peperangan ya, karena kita berapologi dalam peperangan. Kita tahu musuh kita ini besar, kecil atau gimana. Ketika dia musuh kita ini adalah orang yang kecil, maka kita lihat kita hanya menggunakan senjata ini. Ketika dia besar, kita harus gunakan senjata yang seperti ini. Begitu juga dalam penginjilan. Kalau kita lihat dia kira-kira sulit mengerti tentang Tritunggal, nggak apa-apa, maklumi aja dulu. Nanti kemudian ketika dia sudah menjadi Kristen, kita jelasin. Atau mungkin ada orang berpolemik tentang Tritunggal. Jangan katakan Tritunggal itu nggak ada, Tritunggal itu ketong sampah, nggak boleh. Tapi justru kamu yang nggak tahu Tritunggal. Kamu Tritunggal itu apa? Tritunggal itu 3 Tuhan. Ada Maria di dalam, seperti perkataan teman-teman dari Mahmudin. Mereka mengatakan Maryam Bapa, Maryam Allah, dan Isa. Itulah Tritunggal. Mereka tersandung karena apa yang ada dalam iman mereka sendiri, maka tersandungnya mereka ini harus kita jelaskan dengan apa yang benar yang ada pada kita. Itu yang disebut dengan hikmat untuk dapat memilah-milah mereka ini. Bukan meniadakan, bukan menghindarkan pengajaran yang benar ini daripada mereka. Baik. Saya kira itu poinnya Bang Edis, antara Bang Edis dengan saya. Jadi kita gunakan momen ini untuk saling belajar, baik saya maupun Bang Edis. Bagaimanapun Rasul Yohanes mengatakan, saya tutup ya dengan ayat Alkitab. Nanti Bang Edis boleh tambahkan silahkan. Tapi dari saya tutup ya dalam Alkitab, dalam Wahyu ya, Wahyu 22 ayat yang ke-18 ya dan berikutnya. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan kitab nubuat ini, Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupannya dan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab ini. Ia yang bersaksi tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera, amin, datanglah Tuhan Yesus, anugerah Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Yang artinya adalah, kita nggak boleh mengurangi atau menambahkan apa yang sudah diajarkan kepada kita. Baik Tritunggal, baik yang abang bilang hipostasis itu ada di dalam konsili Kalsedon, kemudian nanti sampai ada 7 konsili dan lain sebagainya. Itu semua yang kita terima itu harus kita keep yang benar, lalu kemudian kita bagikan. Tapi untuk membagikannya kepada orang lain, kita perlu tahu, oke, kapasitasmu masih segini, maka jelaskan dia dulu tentang Yesus Tuhan. Tapi kalau kemudian dia udah ngerti di situ, berkembang lagi, kita kasih tahu dia tentang Tritunggal. Di Tritunggal udah mengerti lagi. Nah, kalau dia udah ngerti Tritunggal, saya yakin orang yang ngerti Tritunggal pasti ngerti dengan kitab suci. Orang yang, Bang Edis tahu nggak?
Mahmudin itu, mengapa mereka nggak ngerti Alkitab? Karena mereka nggak ngerti Tritunggal. Mereka ini Bapak, kok ini Bapak, Tuhan Bapak, ini kok Tuhan Anak, Tuhanmu berapa? Karena apa? Karena mereka nggak ngerti Tritunggal. Sehingga mereka membaca Alkitab dalam perspektif membaca kitab suci mereka, bukan membaca Alkitab dengan perspektif dan kerangka dari iman yang sudah dirumuskan. Karena jadi mereka baca kitab ini bingung. Oh ini kok Bapak, ini Tuhan Bapak, Tuhan Anak, ini Roh Kudus. Mana ini? Kok aku bingung, kok aku nggak ngerti. Kenapa mereka nggak ngerti? Karena dasar, modal utama mereka untuk mengerti tidak mereka ketahui. Nah ketika kita mengajarkan Tritunggal ini kepada mereka, nah kamu udah ngerti nggak? Kamu ngerti, oke, baca Alkitab. Kamu kebingungan nggak? Nggak akan kebingungan. Saya yakin itu. Jadi Bang Edis dan saya, kita terus belajar untuk mengajarkan hal yang benar tanpa mengurangi, tanpa menambahkan. Sama-sama Ya. El. Oke, penutup dari saya juga ya. Ya. Di dalam saya lanjutin yang tadi yang ayat yang kamu kutip juga itu kan, barang siapa yang menambahi maka akan ditambahkan kepadanya malapetaka dan lain sebagainya. Barang siapa yang mengurangi maka akan dikurangi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau saya bilang ini dalam sudut pandang saya ya, Bible yang kita beritakan biarlah yang demikian itu adanya, tanpa harus kita tambah-tambahi hal-hal yang membuat rumit. Karena apa? Karena di lapangan yang saya lihat ketika seseorang itu dimasukkan dengan dogma-dogma yang seperti itu tadi, yang ada orang-orang itu malah pening. Maksud saya begini, bukan saya katakan bahwa yang ditambah-tambahkan itu tidak sesuai dengan Bible. Saya tidak mengatakan demikian. Yang saya tentang adalah jika seseorang memaksakan bahwa itu adalah bagian yang wajib. Makanya tadi kan saya tanya, apakah ketika kita memberitakan Injil itu wajib memberitakan Tritunggal, dogma Tritunggal? Kalau menurut Elia tadi wajib. Sementara kalau saya, kalau tingkat pemahamannya sampai ya bagus-bagus saja. Tapi kalau pemahamannya nggak sampai, masa harus diwajib-wajibkan? Cukuplah dia mengimani Yesus sebagai Sang Mesias, sebagai Kristus, sebagai anak Allah yang tunggal. Makanya seperti yang dikutip dalam Injil Yohanes, oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi cukup saja sampai di situ. Bang, saya nggak mengimani Tritunggal lah. Oh ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kamu mengimani Tuhan Yesus, kamu hidup seturut dan sesuai dengan kehendak Dia, cukup itu bagimu. Itu menurut saya, El. Nggak harus dipaksa-paksa harus Apa itu menurut Abang, tapi saya tegaskan Tuhan Yesus itulah yang akan jadi hakim saya dan Abang. Dan semuanya akan kelihatan pada hari bila mana Allah melalui Kristus Yesus akan menghakimi kita. Dialah yang menghakimi saya, dia yang menghakimi Bang Edis, dia yang akan menuntut pertanggungjawaban kepada Bang Edis, dia pula yang akan menuntut pertanggungjawaban kepada saya. Doa saya cuma satu, semoga Tuhan kita tuh bermurah hati kepada saya dan Bang Edis. Amin. Begitu juga doa saya juga. Kita berharap supaya kita semua yang berdosa ini semakin hari semakin mirip dan serupa dengan Tuhan Yesus. Oke, saya rasa gitu aja ya. Oke. Terima kasih teman-teman. Teman-teman jangan dibilang kita musuhan ya. El, kita musuhan El? Ya enggak lah. Wah, enggak. Cuma WA aku tadi enggak kau balas. Itu yang belum buka WhatsApp saya. Kok dia live tapi WA aku enggak dibalas ya gitu. Belum. Padahal waktu itu aku telepon enggak kau angkat. Karena di sana siang, di sini malam. Jadi karena saya bangun tidur. Karena biasanya kalau aku telepon kau telepon baliknya aku. Oh iya, tadi telepon kah? Tadi belum saya cek. Oke, nanti saya cek ya, El ya. Oke, begitu El ya. Oke, teman-teman, jangan bilang kami musuhan. Kami di sini saling beradu argumen, beradu pendapat. Semua kembali kepada diri kita masing-masing. Doa dan harapan kita tetap kembali sama. Kepada kebenaran Allah, jangan diri sendiri, enggak boleh. Bukan. Kepada Allah. Kebenaran. Kesimpulannya diambil kepada diri mereka gitu. Diri mereka yang mengambil kesimpulan gitu kan, sesuai dengan kebenaran seperti itu. Karena kebenaran nanti mereka kan saling mengklaim sendiri. Intinya kita punya satu harapan yang sama El, bahwasanya supaya semua manusia menundukkan diri kepada Tuhan Yesus, menjadikan Yesus sebagai tuannya, sehingga dia karakternya mirip dengan karakter Yesus, tidak mirip dengan karakternya Mahmudin. Oke, saya rasa itu saja El ya. Tuhan berkati ya Bang ya. Sama-sama El. Oke, shalom. Selamat malam. Ya. Shalom ya. Oke, saya rasa itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman sekalian, adanya suatu perdiskusian, walaupun itu nanti digoreng dengan kaum sudrun, ya biarlah. Kalau sudrun itu pokoknya mereka itu adalah orang yang sakit jiwa. Pokoknya kalau sudrun itu pokoknya udah nggak waras gitu dah ya. Intinya makanya kita beritakan kepada para sudrun-sudrun ini supaya mereka itu bertobat dan mengganti orang yang di kuburan itu ya teman-teman ya. Saya rasa itu saja pesannya.